Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang para profesor, dokter, eh, sejawat semua beserta Bapak Ibu dari media yang sudah bergabung bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia pada seminar media IDAI dalam rangka Hari Gizi Nasional. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Hari Gizi Nasional itu berlangsung tanggal 25 Januari dan tema dari Hari Gizi Nasional adalah peranan protein hewani dalam mencegah stunting di Indonesia. Pada hari ini kita akan mengadakan seminar media dengan narasumber yang sangat luar biasa. Guru saya nanti akan menyampaikan banyak ilmu dan isu tentang stunting, terutama dalam kaitan dengan peran protein hewani. Namun sebelum kita akan memulai materi beliau, saya akan mempersilakan kepada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarahianwarso, spesialis anak konsultan, untuk memberikan sambutan. Kami persilakan Dr. Piprim. Baik, terima kasih Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Damayanti sebagai narasumber kita kali ini, juga Dr. Endah ya sebagai moderator, para ketua IDAI cabang yang juga berkenan hadir pada siang hari ini, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Saya senang sekali ada acara siang hari ini ya. IDAI ikut berperan dalam masalah stunting ini. Setelah sebelumnya nih masalah stunting, mungkin nanti Prof. Damayanti juga bisa menyebutkan ya, dokter anak ini belum banyak dilibatkan sebelumnya ya. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini Ikatan Dokter Anak Indonesia terlibat aktif ya melalui motornya ini Prof. Damayanti sebagai Ketua Satgas Stunting IDAI. Dan mudah-mudahan upaya kita semua untuk menurunkan angka stunting, ya, targetnya cukup bombastis dari 24% menuju 14% nih di 2024, tinggal 2 tahun kurang ya, tinggal setahun lebih lah. Ini mudah-mudahan bisa tercapai tentu saja dengan kerja keras dan upaya kita semua, termasuk bantuan dari rekan-rekan media. Kita tahu bahwa kata kunci protein hewani ini baru saja muncul ya. Padahal ini sebetulnya kata kunci yang sangat penting sejak dahulu. Ya. Kita mungkin ingat anak-anak balita di posyandu itu pemberian makanan tambahannya bubur kacang hijau ya, atau biskuit. Ya. Jadi padahal masalah stunting ini kata kuncinya harus keluar adalah protein hewani. Ya, kita tahu mungkin nanti Prof. Dayanti bisa menjelaskan lebih detail bahwa di dalam tubuh kita, tubuh anak-anak itu ada saklar yang memicu pertumbuhan, ya, yaitu mTORC namanya. Yang ini sangat sensitif dengan kadar asam amino esensial. Ketika asam amino esensial yang memang hanya berasal dari protein hewani itu rendah, mTORC ini tidak aktif. Tetapi ketika kadar asam amino esensialnya cukup tinggi, maka saklar pertumbuhan ini terpicu, di switch on, dan kemudian pertumbuhan pada anak-anak tersebut berlangsung dengan baik. Termasuk pertumbuhan linear, ke arah tinggi badan, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan ususnya, sistem imunnya, dan lain-lain pertumbuhan yang sangat tergantung dengan kecukupan kadar asam amino esensial dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kami dari IDAI menyambut baik nih tema kita kali ini, peranan protein hewani dalam mencegah stunting di Indonesia, agar supaya Indonesia bisa mengejar ketinggalannya, menurunkan angka stunting dengan bisa lebih cepat lagi, ya, tentu saja dengan bantuan teman-teman media juga. Ya. Peran teman-teman media di sini sangat besar untuk bisa kita berkontribusi ya sesuai dengan program pemerintah kita, yang salah satunya adalah sangat concern dalam penurunan angka stunting. Saya kira itu saja mungkin yang saya sampaikan, Dr. Endah.
selamat mengikuti seminar. Mohon bisa diperhatikan dengan baik. Ini karena Prof. Yanti ini pakarnya ya, insya Allah tidak diragukan lagi ilmunya. Ini saya juga banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kemudian bisa mengedukasi masyarakat sehingga momentum Hari Gizi Nasional ini kita bisa manfaatkan untuk bisa sosialisasi ya tentang peran protein hewan ini dan pada gilirannya bisa menurunkan angka stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Piprim. Baiklah Bapak Ibu semua, para dokter dan profesor semua, kita akan memasuki materi inti yaitu pemaparan presentasi dari Prof. Damayanti. Mohon panitia untuk menayangkan CV beliau. Baik, saya akan membacakan singkat CV dari Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, PhD, spesialis anak konsultan. Beliau adalah mendapatkan gelar PhD dari Utrecht University dan saat ini beliau adalah guru besar dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau pengalaman kerjanya dari mulai sebagai dokter umum dan kepala puskesmas dari Kupang di NTT. Oh, dulu di NTT ya, Prof. Kemudian tempat di Brebes, kemudian setelah itu berkarir di RSCM FKUI sampai sekarang beliau menjabat sebagai Chair of Human Genetic Research Center IMERI. Kemudian untuk organisasi tentu saja beliau sangat aktif di unit kerja koordinasi nutrisi dan penyakit metabolik IDAI. Beliau menjadi ketua di periode 2008 sampai 2014 dan saat ini mendapat kepercayaan sebagai ketua Satgas Stunting IDAI sejak 2021 sampai 2024 dan juga beliau adalah board member dari berbagai organisasi nutrisi dan saya nggak tahu singkatan dari apa ini Prof, di luar, yang jelas ini pasti dari luar negeri, di internasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon kesediaan Prof. Damayanti untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kepada Profesor Dokter, Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan, silakan untuk nanti mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, dan jika ada waktu nanti kita akan meminta untuk raise hand jika memang tersedia waktu. Kita akan melakukan tanya jawab setelah materi Prof. Damayanti selesai. Baik, silakan Prof. Damayanti. Ya, terima kasih Ibu Moderator Endah. Juga terima kasih pada Ketua IDAI, Dr. Piprim, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di acara hari ini. Ya, saya akan mulai dengan, saya juga belum bilang selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di acara ini. Ya, saya akan mulai dengan presentasi saya. Sebentar. Belum mana ininya tadi. Sebentar. Saya mesti ini dulu. Silakan Prof. Tadi aku aja. tadi aku udah keluarin terusnya ketutup sama yang lain deh. Sebentar. Oke, saya mesti balik lagi. Maaf nih ya. Tadi salah setting. Sekarang kita buka lagi. Sudah kelihatan ya sekarang ya? Sudah Prof, mungkin tinggal slideshow. Baik. Oke. Nanti bener nggak judulnya, nanti ketukar. Bener judulnya. Udah ya, bener ya, kelihatan ya. Ya, hari ini saya didapat judul untuk bicara tentang peranan protein untuk mencegah stunting. Nah, sebelumnya saya akan membuat pernyataan bahwa kita tidak punya konflik of interest ya. Maksud konflik of interest saya dibayar sama tukang telur, sama tukang ayam, apa-apa ya. Jadi nggak ada, jadi ini benar-benar scientific. Nah, ini adalah judulnya ya yang saya akan ajukan. Nah, kemudian apa isinya? Saya akan bicara tentang stunting itu adalah perawakan pendek akibat kekurangan gizi. Terus berapa besar dampak stunting pada kualitas SDM
strategi untuk mencegah stunting, serta yang ini kita bicarakan di topik ini adalah zat gizi yang berperan dalam mencegah stunting. Kita mulai dulu ya, saya selalu suka menyamakan persepsi dulu. Karena yang namanya stunting itu, semua orang bicara masing-masing, suka-suka ya. Nanti ada ditambah-tambahin yang akhirnya membuat orang bingung jadinya. Ya, jadi ini yang saya ingin jelaskan di sini bahwa stunting itu menurut WHO itu cuma seorang anak yang pendek, balita ya. Jadi bukan bapak-bapak stunting ya. Karena suka ada jawabannya nih, oh ini bupatinya stunting. Ini orang ngerti apa enggak sih maksudnya apa gitu kan. Nah, jadi itu yang saya ingin jelaskan bahwa ini balita stunting yang ditandai dengan tinggi badannya di bawah minus standar 2 standar deviasi yang menggunakan grafik WHO ya, dan disebabkan oleh kekurangan gizi kronik. Jadi itu adalah intinya. Nah, jadi pertanyaan ininya adalah, oh ini ada coprek ini. Jadi ini kenapa nggak mau maju ya? Oke. Nah, jadi artinya apa? Jadi tidak semua balita pendek itu stunting. Karena yang namanya stunting itu adalah pendek yang disebabkan kekurangan gizi kronik. Dan ini ada ICD-nya ya. Disebut juga sebagai nutritional short stature atau nutritional stunting. Ya. Nah, kenapa saya menjelaskan ini bahwa tidak semua anak pendek itu stunting? Kalau kita lihat di sini, ini adalah perawakan pendek ya, short stature. Ini ada juga yang pendek tapi normal. Namanya memang ada keluarganya pendek-pendek semua, gitu kan? Atau yang dia namanya late bloomer, dia waktu kecil dia kecil aja tuh, tapi begitu remaja dia kejar. Namanya constitutional growth delay. Ini normal yang seperti ini. Tapi ada juga yang patologis. Patologis itu bisa juga disebabkan karena kelainan genetik. Misalnya kalau yang orang-orang yang seperti ucok baba gitu ya, namanya achondroplasia. Nah, ini ada skeletal dysplasia, ada kelainan-kelainan di mana proporsi tubuhnya tidak sesuai, pendek ya. Tapi ada juga yang proporsional. Proporsional itu salah satunya yang dari proporsional itu disebabkan ada kekurangan gizi ya, atau karena penyakit yang kronik. Yang ini juga menyebabkan kebutuhan gizinya meningkat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai stunting. Ya, jadi ini disamakan dulu ya persepsinya. Kenapa ini harus dibedakan? Kalau enggak nanti salah, nanti yang normal dikasih makan berlebih ya. Jadi akhirnya jadi gemuk deh ya. Jadi timbul lagi penyakit baru. Makanya ini kenapa? Karena ini adalah kompetensi seorang dokter spesialis anak. Makanya kenapa semua anak stunting itu harusnya melewati dokter spesialis anak untuk dibedakan di stunting atau bukan. Nah, sekarang kita balik ke penyebab kekurangan gizi. Penyebab kekurangan gizi itu ada dua. Asupan yang tidak adekuat, bisa karena miskin, penelantaran, atau tidak tahu. Banyak ya di kota itu mobilnya mewah-mewah datang bawa anak stunting karena kasih makannya sesuai media sosial ya, sayur mayur dan sebagainya, tidak dikasih protein hewani. Atau kebutuhannya meningkat. Contohnya apa? Sering sakit. Nah, sering sakitnya karena apa? Oh, ternyata karena diare bulak-balik nggak ada air bersih, nggak ada jamban. Nah, itu baru ditangani jambannya. Tapi jamban ini tidak menyebabkan dia stuntingnya membaik ya. Bikin jamban aja banyak-banyak. Tapi kalau ininya masalahnya makannya nggak diberesin, ya anaknya tetap stunting. Atau karena imunisasi. Ini penyakit tidak menular ini kan menyebabkan batuk dan sebagainya yang akhirnya anaknya nggak bisa makan dengan baik. Nah, kalau diimunisasi ini kan bisa diatasi. Kemudian satu lagi yang tidak pernah disebut-sebut itu adalah justru penyumbang stunting terbanyak, yaitu adalah anak-anak dengan bayi yang lahirnya prematur atau belah tahir rendah atau dengan alergi, dengan kelainan metabolisme bawaan. Nah, ini penyumbang terbanyak, tetapi tidak pernah dibicarakan. Nah, ini ada tata laksananya. Kalau dari awal kita tangani dengan pangan untuk keperluan medis khusus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah memangnya bagaimana sih kekurangan gizi kok bisa menyebabkan dia stunting, ya. Jadi kita lihat di sini. Mulainya dari kekurangan gizi. Nah, dari kekurangan gizi ini, dia akan pertama kali yang terjadi, anaknya kenaikan berat badannya tidak adekuat, disebut weight faltering.
Nah, ini kalau bisa dilihat kalau bayi itu umur 0-3 bulan ya, kenaikannya per bulan kan 750 350 gram minimal. Ternyata dia naik sih, cuma 600. Nah, pada saat itu sebenarnya sudah weight faltering. Nah, kalau kita tidak segera cari penyebabnya, dibiarkan saja, lama-lama dia akan berat badannya di bawah 2 standar deviasi. Namanya underweight. Nah, kalau sudah underweight, mulai dari weight faltering underweight ini sudah daya tahan tubuhnya mulai menurun. Mulai mudah terkena infeksi, nah udah makin nggak mau makan, akhirnya terjadilah gizi kurang dan gizi buruk. Nah, ini juga akan menambah. Nah, gizi kurang, gizi buruk, weight faltering, dan underweight itu mempengaruhi pembentukan hormon pertumbuhan. Sehingga waktu hormon pertumbuhannya itu berkurang, maka pertumbuhan tinggi badan juga berhenti. Nah, kalau tidak segera diatasi, dia nanti sampailah ke titik -2 yang kita sebut sebagai stunting. Tetapi ini tuh hanya marker ya atau petanda bahwa anak ini sebenarnya kekurangan gizi. Yang ditakutkan itu justru karena dia nggak cukup makanan ya, dan ini perkembangan otak juga akan terhambat. Ini menyebabkan dia kecerdasannya menurun. Kemudian karena kekurangan gizi jangka panjang menyebabkan apa? Oksidasi, lemaknya ditahan. Nah, tapi jeleknya kalau udah terbentuk program ini dikasih makan udah makannya normal pun lemaknya tetap ditahan. Sehingga nanti berakhir dengan overweight atau obesitas dan di kemudian hari jadi penyakit tidak menular. Nah, 2 masalah inilah yang menjadi masalah dunia. Karena ini mempengaruhi nanti kualitas dari SDM kita, ya. Nah, sekarang yang kita lihat dulu ini adalah tentang kecerdasan. Ini paling ditakutin ya. Kekurangan gizi itu seberapa jauh sampai bisa mengganggu kecerdasan. Kalau jangka pendek, ternyata seorang anak yang weight faltering saja, ini pada 2 bulan pertama kehidupan, terbukti setelah 8 tahun itu IQ-nya beda dengan anak yang tidak pernah weight faltering sebanyak 3-4 poin. Itu kalau segera diatasi ya. Kalau tidak segera diatasi ya, seperti ini jadi gizi kurang, gizi buruk. Ini diikuti selama 40 tahun oleh Profesor Waber ini. Ternyata anak-anak yang pernah mengalami gizi kurang, gizi buruk di usia 1 tahun pertama kehidupannya, 65% tuh IQ-nya di bawah 90. Jadi artinya dia hanya mampu sekolah sampai SMP. Ya. Nah, kalau jangka panjangnya sampai terjadi stunting, ternyata IQ-nya bisa turun sampai 15-20 poin. Jadi ini adalah suatu hal yang nyata. Ya. Terus kalau sudah terjadi ini apa yang kita kerjakan? Masih bisa balik nggak? Nah, itu yang sering kali tanyakan. Bahkan yang menyedihkan, oh kalau 2 tahun nggak usah dibantuin aja, nggak bisa balik katanya. Salah besar ya. Jadi kita lihat ini ada suatu penelitian yang dikerjakan Dr. Graham McGregor. Ini adalah bayi yang tidak stunting, yang satu adalah bayi yang stunting. Pada usia 6 bulan, anak-anak ini diberikan intervensi. Yang diberikan intervensi makan biasa ini yang bawah, intervensi makan biasa plus dengan terapi nutrisi. Dalam hal ini dia berikan susu formula 1 kg per minggu, kemudian diberikan terapi stimulasi bermain. Yang paling atas adalah kombinasi antara terapi nutrisi dan stimulasi bermain. Ya. Nah, kemudian diikuti sampai usia 2 tahun. Ternyata yang ditambah dengan nutrisi susu tadi dan ditambah dengan stimulasi bermain, tetapi yang stimulasi bermain nggak cuma main aja ya, dia dapat makan pangan lokal, itu hasilnya naik, cuman ada di tengah-tengah. Tetapi kalau kombinasi keduanya, maka dia akan mencapai kira-kira 90% lah dari IQ yang seharusnya anak ini kalau tidak stunting capai. Tapi kalau cuma dikasih makan lokal aja, ya sebeginilah jauh jaraknya. Bisa sampai 15-20 poin bedanya ya. Jadi artinya masih ada harapan kalau kita berikan asupan makanan dan stimulasi ya. Nah, ini penelitian yang dikerjakan. Kalau kita misalnya di usia 2 tahun ternyata belum mencapai, belum meliwat dari lewat dari -2. Nah, ini penelitian di Filipina memperlihatkan bahwa dia pasti sekolahnya akan terlambat masuk. Nah, nanti kalau misalnya di bawah -3 itu dia sampai usia 80 tahun pun tidak bisa masuk ke sekolah biasa ya. Nah, bagaimana kalau 2 tahun ini tadi kita berikan stimulasi yang sama dan stimulasi yang sama dengan plus ditambah dengan makan yang sama bagusnya.
Ini yang satu anak yang normal, satu anak yang stunting. Dua-duanya akan meningkat. Yang stunting juga meningkat. Tetapi kalau dibandingkan teman-teman yang tidak stunting, dia tetap memberikan jeda, ya. Jadi nanti akan sulit dia waktu bersaing masuk sekolah, ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang saya berikan pada Anda. Ini kiriman dari Pekanbaru, ya. Anak ini datang dengan alergi susu sapi yang tidak ketahuan. Kemudian waktu ibunya memberikan susu formula karena harus bekerja, itu barulah terlihat ya alerginya, dan karena di sana pada saat itu susah mendapatkan susu formula yang betul-betul untuk alergi, dikasih soya. Yang jadi adalah menstruasinya bertambah ya. Sehingga akhirnya anaknya gizi buruk datang ke kita. Umur 16 bulan beratnya cuma 3,6 kilo. Nah, setelah kita tahu, kita diagnosis ternyata alergi, kita kasih terapi pangan untuk keperluan medis khusus untuk alergi. Dan kita bisa lihat ya, dia kenaikannya ini drastis ya, kita lihat. Tetapi tinggi badan itu naiknya belakangan. Dia harus naik dulu gizinya, baru tinggi badan baru naik. Nah, sehingga pada saat usia 2 tahun, dia masih di bawah -3. Ya. Anaknya sih bagus, bisa nyanyi, bisa segala rupa ya. Tetapi ini yang paling kita takutkan adalah pada saat otaknya harus dipakai waktu dia masuk sekolah. Dan waktu saya minta di teman-teman di Padang untuk memeriksakan IQ-nya di Universitas Andalas, didapatkan bahwa IQ rata-ratanya di bawah usianya ya. Jadi artinya bawah 70 ya. Nah, dia harus masuk sekolah luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang menyedihkan sekali ya. Ini bukan hanya satu kasus, ini satu kasus yang saya bisa berikan contoh ya. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Nah, satu lagi juga yang saya ingin jelaskan, ini kan nanti dikatakan kalau udah 2 tahun udah nggak bisa diapa-apain, salah ya. Ternyata kalau kita sedang memperbaiki sampai 2 tahun, tadi ya, kalau kita masih terus memperbaiki ya, sampai dia perbaikan itu kan anak ini yang tadi kan sudah kembali ya ke tempatnya, mungkin kita nggak bisa mengontrol lagi apa yang dia makan, tetapi kalau kita masih kontrol terus sampai usia kita kejar sampai usia 5 tahun, ternyata IQ-nya itu masih yang turun tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat -5 dibandingkan anak yang tidak stunted. Tetapi ini kemampuan untuk verbal, kemampuan performance, sama total IQ-nya. Tetapi kalau dia sampai 9 tahun dia kita nggak kejar, maka ini cukup besar ya masalahnya yang berkurang. Artinya sampai usia 5 tahun kita masih bisa kejar, bahkan sampai 9 tahun. Ya karena otak kan sekitar 100% itu, 90% itu sekitar usia 5 tahun ya, kemudian masih kejar lagi 10%-nya mungkin usia 10 tahun. Ya itu yang kita masih upayakan. Nah, sekarang bagaimana dampaknya ke Indonesia? Dampaknya ke Indonesia adalah kita lihat nih, angka kita jadi di dunia itu setiap tahun ada uji OECD, yaitu pada anak-anak usia 15 tahun itu dites untuk matematika, sains, sama dengan reading. Dan apa yang terjadi di Indonesia, ada 78 negara yang ikut, Indonesia itu nomor 71. Untuk negara ASEAN, kita itu di bawah Singapura, jangan bilang ya, Singapura, Vietnam, juga di bawah Malaysia, Thailand, dan negara itu satu lagi tuh Brunei ya, kita di bawah itu. Jadi bisa dibayangkan ya, nanti perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di kita semua manajernya bukan orang Indonesia, manajernya adalah teman-teman negara tetangga kita di ASEAN, karena kualitasnya kita. Sehingga ini waktu dilihat stunting itu menurunkan kualitas sumber daya manusia, ini bisa dilihat nih, Indonesia ini Human Capital Index-nya itu di bawah Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Ya, jadi ini adalah concern kita bersama. Kalau kita cinta sama negara ini, kita harus menyiapkan generasi muda kita sebaik-baiknya. Di generasi emas yang kita gadang-gadang itu ya, kalau begini modelnya ya nggak bisa ya. Nah, ini yang saya katakan tadi irreversible, karena sebenarnya kalau sudah terjadi malnutrisi itu paling mentok kita kerjakan aja 90% ya. Jadi mau bonus demografi kita tanda tanya deh, kita dapatnya apa ini yang menjadi bukan bonus ini mah, jadi kurang ya jadinya ya. Nah,
Ini adalah mengilhami saya waktu Pak Habibie, sebelum beliau meninggal, saya dipanggil, lalu dia bilang, saya ingin menjadi ikonnya anak-anak stunting, karena itu adalah sumber daya manusia unggul, itu penting sekali untuk suatu negara yang mau negara unggul. Nah, ini juga ada gerakan nasional untuk pencegahan stunting. Kita tahu tadi, kalau stuntingnya sudah terjadi, susah sekali nanganinya, hasilnya juga nggak bisa optimal. Jadi kita yang penting adalah bagaimana mencegah stunting. Nah, ini yang sudah gerakan ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkannya? Nah, kita melihat pencegahan itu ada 3 tahap. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer itu artinya kita berhadapan dengan anak-anak yang belum sakit, masih normal. Harus diapakan supaya dia tidak sakit. Kalau sekunder, dia masuk sudah ke dalam penyakit tapi belum yang berat. Kita masih bisa menghindari, ya, dideteksi dini, kemudian kita terapi, dia balik lagi ke sini. Kalau kita gagal, maka dia akan masuk ke 3. Nah, kalau yang ketiga, kita akan bagaimana upaya kita, yaitu 1, menghindari. Kalau kita ini stunting, bagaimana caranya supaya dia tidak masuk ke IQ-nya yang turun banyak sekali. Ya, kita tahan. Tadi kan kita lihat ada harapan, ya, kalau kita masih tetap terapi dengan baik, maka kita masih 9 tahun, masih lumayan, IQ-nya turunnya nggak terlalu banyak, ya. Nah, kita sekarang pelajari stunting itu mulainya dari mana. Tadi kita belajar tadi dari weight faltering, kemudian kalau kita biarkan saja, maka dia tinggi badannya yang akan mulai turun, ya, dia turun terus, ya. Nah, kalau dia seperti ini, kalau weight faltering sama linear growth-nya turun, dia status gizinya baik. Makanya seringkali banyak anak yang stunting itu, dia nggak kelihatan kurus. Anaknya kelihatannya mungil, ya. Jadi lucu-lucu aja gitu kan. Padahal udah nggak lucu kalau suruh mikir nanti kalau udah masuk SD. Karena kan sekarang nari, nyanyi nggak apa-apa. Ini seringkali ya saya berhadapan yang kita kerjakan bantu mengatasi posyandu, anaknya sudah harus dirujuk. Dia nggak mau, kata anak saya baik-baik aja, kenapa dirujuk? Anak saya bisa nyanyi, bisa nari, ya, nyanyi, nari sih nggak perlu ya, kemampuan higher kognitif, ya. Begitu dia masuk SD, nggak bisa matematika, baru nyesel, udah nggak bisa dibalikin lagi, keahliannya itu udah hilang. Nah, inilah yang harus dijelaskan, ya. Nah, ini kalau dibiarkan saja, nih seperti ini tadi, akhirnya menjadi stunting, kemudian tadi fat oxidation yang menurun sehingga perlemakan, jadilah obesitas dengan segala penyakit menular, ya. Nah, strategi percepatan penurunan ini bagaimana? Ya, kalau pada jadi kita nomor 1 ya, stunting itu adanya di balita, ya. Jadi jangan ngomong ibunya, jangan ngomong si remaja yang dulu, ngomongnya kalau kita mau nurunin stunting ya nurunin balita aja. Karena angka stunting itu dinilainya dari balita. Nah, sekarang kita lihat balita berisiko stunting itu siapa saja, yaitu primer, balita yang normal, ya. Kemudian yang kedua, ini pencegahannya primer. Kemudian yang kedua, balita yang sudah sakit. Jadi dia weight faltering, berat badannya kurang, gizi buruk, tapi belum stunting, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah balita yang sudah terjadi stunting, yaitu balita yang stunting itu bisa yang asalnya dianya dari anak normal atau dari BBLR. Dari BBLR begitu lahir aja udah stunting misalnya. Nah, yang ini kita pencegahan tersier. Jadi, kenapa? Karena ini kita sudah harus mencegah penurunan kognitif. Jadi, karena udah stunting kan sudah turun. Bagaimana caranya kita naikkan supaya penurunan kognitifnya tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah pencegahan yang tersier, ya. Ini adalah kuncinya. Nah, sekarang kita lihat prinsip berikutnya yang harus dikuasai, ini adalah yang tidak terjadi sebelumnya, bahwa yang namanya weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, stunting, dan BBLR, ini adalah kompetensi. Ini adalah semua penyakit. Ini ada nih semua ICD-nya. Jadi kalau penyakit tentu harus ditangani oleh tenaga medis. Tenaga medis itu siapa? Dokter. Kalau di puskesmas, dokter puskesmas. Kalau di rumah sakit umum daerah, dokter spesialis anak, karena dia menangani anak. Nah, oleh sebab itu sebelum harus dirujuk. Kalau sudah weight faltering nggak ditangan-tanganin sendiri. Kalau apalagi gizi kurang, apalagi stunting, disimpan-simpan di rumah, dikasih makan sendiri, nggak mungkin bisa.
Karena itu harus dicari penyebabnya apa, penyakit penyertanya apa, itu harus diatasi, nggak bisa cuma dikasih makan saja. Ya, jadi ini hal yang terpenting yang harus juga diperhatikan. Jadi ibu-ibu kita ngajarin kalau sudah weight faltering, coba cari pertolongan. Pertolongannya itu tentu ke dokter, nanti dicari penyebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya, mungkin diperbaiki nanti cara makannya. Itu adalah yang terpenting ya. Jadi mulai dari weight faltering semua ini bukan kompetensinya yang bukan dokter. Ya, ini harus ditangani dokter sesuai kompetensinya, boleh dokter umum di puskesmas atau kayak stunting BBLR itu harus sudah ditangani oleh dokter spesialis anak. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi kekurangan zat gizi. Zat gizi yang mana yang mempengaruhi pertumbuhan panjang dan tinggi badan? Nah, hal ini sudah dipelajari ya dari tahun 1991 ini Profesor Golden. Dia mengatakan, jadi seorang anak yang mengalami gangguan pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan itu karena kekurangan nutrien tipe 2. Apa tuh? Yaitu ada mineralnya, magnesium, potasium, sodium, dan seng. Dan yang terutama adalah esensial nutrien, yaitu energi dan esensial asam amino. Nah, kemudian berdasarkan ini, kalau zat besi gimana? Zat besi itu tidak mempengaruhi tinggi badan. Zat besi ini mempengaruhi apa? Daya tahan tubuh misalnya kan, mempengaruhi mempengaruhi pembentukan otak misalnya, tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan. Kita lihat ya, dia adalah masuk nutrien deficiency tipe 1. Nah, sekarang masuk lagi karena tadi ada protein, ada juga mikronutrien, lalu dibuatlah meta-analisis. Meta-analisis itu dilihat semua penelitian, kemudian mereka kumpulkan kesimpulannya apa. Ternyata kesimpulannya protein memang betul-betul ya. Ini protein itu menyebabkan gangguan pertumbuhan kalau dia kurang ya. Jadi di sini protein itu menunjang untuk tinggi badan. Tetapi mikronutrien di sini dia ada tapi sedikit ya efeknya. Sehingga dibuat lagi penelitian berikutnya. Masing-masing satu-satu tuh dilihat bagaimana dampaknya terhadap tinggi badan. Vitamin A tidak, zat besi enggak, seng enggak. Zat besi sama seng juga tidak. Akhirnya kita lihat satu-satunya adalah yang multiple mikronutrien. Nah, oh ini mungkin ya, tapi perhatikan juga efek size-nya berapa. Ternyata ini hanya bisa naikin tinggi badan 0,09 cm per tahun. Padahal kalau Anda lihat di sini, dalam setahun seorang anak itu harus nambah 25 cm. Waktu lahir 50 cm, nanti 1 tahun 75 cm. Kalau ditambahnya cuma 0,09 cm per tahun, buat apa? Ya, jadi akhirnya yang terpenting akhirnya kesimpulannya adalah protein ya. Nah, kita lihat di sini. Dah ya. Nah, ternyata proteinnya nggak gampang protein aja. Perbandingan antara protein dan energi itu harus jelas gitu kan. Kalau kita kenaikan anak normal itu kenaikannya mungkin pada saat dia tidak sakit harusnya sekitar 6, sekitar sekian ya, 69 perbandingan antara protein energi 69%. Tapi kalau dia sudah masuk ke gizi kurang, kenaikannya itu harus antara 89 sampai 11,5. Kalau dia masuk ke stunting, maka kenaikannya itu harus lebih tinggi dari ini. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan penelitian 1,6 gram protein per 100 kilokalori atau protein energi rasio 6,4% itu secara konsisten bisa menghasilkan penambahan panjang badan yang memuaskan pada anak normal. Jadi bukan hanya sekedar protein hewani saja ya, harus energinya juga harus ada. Kalau enggak nanti si protein itu dipakai buat membakar, akhirnya nggak dipakai buat tumbuh. Nah, kemudian ditemukan lagi penelitian ini, saya juga menemukan juga hasil yang sama ini ya di Indonesia. Kita teliti dengan Dr. Semba ini di Afrika, mereka menemukan bahwa anak-anak yang stunting itu mempunyai kadar esensial amino acid yang lebih rendah daripada anak-anak yang tidak stunting. Nah, asam amino esensial ini gimana? Tadi sudah diungkap sedikit ya sama Dr. Piprim ya. Konsumsi asam amino esensial ini akan mengaktifasi jaras mTOR ya. Nah, si jaras mTOR ini akan mempengaruhi pembentukan protein. Jadi kalau dia kurang, pembentukan protein kurang.
protein itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk membuat pertumbuhan tulang, ya, pertumbuhan otot, sehingga anaknya mudah terjadi weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, menghambat pembentukan sel darah, bisa anemi, menggangguan fungsi kekebalan tubuh sehingga mudah terjadi infeksi, ya. Kemudian pembentukan lemak ini menghambat sistem mielinisasi, jadi menurunkan kecerdasan. Jadi kita lihat ya, betapa pentingnya konsumsi asam amino esensial ini. Nah, sumber asam amino esensial ini kalau kita lihat itu adalah di protein hewani. Kalau kita lihat ini dari kedelai, dari macam-macam kacang-kacangan, semua rendah. Ya, ini yang tinggi itu justru ada di protein hewani yang berasal dari susu, telur, ikan, ayam, dan sebagainya. Bahkan ada suatu penelitian mengatakan kalau seorang anak mengkonsumsi protein hewani lebih dari satu jenis dalam satu hari, maka resikonya dia untuk stunting kalau 3 jenis tuh menjadi kurang 6,1%. Ya. Nah, ini juga dibuktikan bahwa ada 49 negara yang angka stuntingnya tinggi, semua itu terkait dengan rendahnya kandungan protein hewani dalam MT-ASI-nya. Ya. Nah, kita teliti lagi lebih lanjut. Oke, asam amino esensial. Jadi dia perlu asam amino esensial. Ternyata bukan hanya perlu lengkap ya, tapi dia perlu jumlahnya pun harus cukup. Harus sesuai RDA. Ya, di sini penelitian ini memperlihatkan bahwa satu saja asam amino esensialnya berkurang, maka dia bisa menurunkan hormon pertumbuhannya 34%. Padahal kalau semuanya itu hanya nurun 50%, satu saja 34%. Jadi artinya apa? Jadi asam aminonya bukan hanya lengkap, tetapi juga cukup ya sesuai RDA. Nah, inilah yang menyebabkan protein nabati itu tidak bisa ya sebagai dipakai tumpuan untuk mempertahankan tinggi badan ya. Kalau kita lihat karena protein nabati itu asam amino esensialnya itu ada yang namanya limiting. Jadi ini batas bawah nih 5%. Sehingga kalau membentuk protein yang di batas bawah ini dibandingkan sama asam amino esensial yang ada di protein hewan ini lengkap ya. Jadi hasilnya protein yang dibentuk ini segini banyaknya, kalau yang dari protein yang nabati ini sedikit rendah karena dipakai intinya pembuatan itu pakai yang asam amino ini terendah ya. Ini yang mendasari kenapa protein yang harus dipakai adalah protein hewani. Nah, ini yang paling terkenal ya. Bapak dan Ibu semua lihat ya, daun kelor ya, terutama yang di NTT. Ini dikatakan daun kelor bisa mencegah stunting. Betul apa enggak sih? Daun kelor udah pasti tanaman kan? Nah, ini kita analisis sekarang secara saintifik. 100 gram daun kelor itu mengandung 92 kalori dengan protein 6,7 gram. Kalau kita lihat protein energi rasionya tinggi. Tetapi kuantitasnya itu hanya 5,5 sampai 28% dari kecukupan. Artinya kalau 100 gram aja dia hanya mengandung 5,5 yang paling rendah, untuk supaya 100% ini kan harus dikali 20. Masa si bayi itu suruh makan 2 kilo daun kelor? Ya, Anda bisa bayangkan, kambing kalah deh makan daun kelor sampai 2 kilo nih ya. Nah, kemudian kualitas protein nabatinya juga ada limiting, ada lisin dan treonin yang nggak ada. Selain itu dia juga punya antinutrien yang menghambat penyerapan zat besi dan seng ya, tanin, vita, tripsin. Nah, kalau dibandingkan telur, maka dia ini hanya amino esensialnya, indeksnya itu hanya kalau mereka daun kelor cuma 70, sedangkan telur itu 100%. Jadi ini adalah kenyataannya ya, bahwa daun kelor itu tidak bisa untuk dipakai untuk mencegah stunting ya. Nah, boleh dimakan ya, boleh saja dimakan, tapi nggak usah bilang itu mencegah stunting, ya untuk makan aja ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencegah stunting? Intinya, satu, ini adalah upaya yang kita kerjakan. Ya, jadi saya membuat, jadi tahun 2018 saya diminta nih sama Kementerian Desa untuk mencoba nih apa yang saya dilakukan ini untuk yang saya buat ini, hipotesis ini saya cobakan. Ya, jadi apa yang menurut saya
bagaimana cara menurunkan stunting adalah satu pencegahan primer di posyandu, di keluarga masyarakat dengan mensosialisasikan ASI dan MPASI dan makanan keluarga yang berbasis protein hewani. Ya. Nah, yang kedua, dilakukan timbang ukur di posyandu setiap bulan, bukan 6 bulan sekali, buat 3 bulan sekali. Nah, untuk mendeteksi dini malnutrisi, yang dini yaitu mulai dari weight faltering, berat badan kurang, begitu weight faltering saja kita sudah harus rujuk ke puskesmas. Dan di puskesmas itu ditanganinya oleh dokter puskesmas. Karena dokter puskesmas itu akan melihat apakah ada penyakit penyerta, karena pada kemarin yang kita kerjakan, itu banyak yang TBC. Nah, sama dokter puskesmas ketahuan dan mereka punya terapinya ya, di puskesmas sudah diajarkan. Nah, kemudian selain itu juga mereka diberikan tambahan terapi nutrisi yang untuk di puskesmas diberikan pangan khusus, pangan untuk keperluan diet khusus ya. Di sini diberikan 30% dari kebutuhannya. Dan kemudian yang kalau sudah terjadi stunting atau berat badan lahir rendah, maka dia harus segera dari puskesmas, oleh dokter puskesmas hanya dilihat betul ukurannya sesuai, baru dirujuk ke RSUD, ke dokter spesialis anak. Nah, di sana dicari, kalau stunting tentu dicari penyebabnya, apakah ini stunting atau bukan, dan penyebab stuntingnya apa, dan ditata laksana sesuai. Dan jika memerlukan PKMK, maka atas indikasi diberikan PKMK, yaitu pangan untuk keperluan medis khusus, ya. Jadi sesuai dengan penyakitnya. Nah, ini kita lihat. Jadi yang pertama, makanan yang diberikan adalah makanan yang memang untuk anak normal, ya. Apa? Ya, di sini dikatakan bahwa penerapan panduan pemberian makan bayi yang secara tegas mengonsumsi pangan sumber hewani yang tersedia setempat dan terjangkau dalam setiap pemberian MPASI atau makanan keluarga. Ini berdasarkan beberapa penelitian nih. Di Ekuador dikasih telur anak umur 6-9 bulan sebutir, itu bisa menurunkan selama 6 bulan ya, menurunkan stunting 47%, underweight 74%, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya stunting terjadi? Stunting itu sebenarnya bisa terjadi pada saat dia lahir. Itu 20% pada bayi-bayi yang lahir prematur dan berat badan lahir rendah. Kemudian 20% lagi bisa terjadi pada saat pemberian ASI. Nah, kemudian 50% itu karena MPASI, ya, pada periode MPASI, di mana tidak mendapatkan protein hewani yang cukup. Nah, berdasarkan itu tentu ini yang harus kita perjelas ya kepada ibu. Kalau yang BBLR tadi kan mesti harus dirujuk langsung ya. Nah, tapi kepada anak-anak yang lahir normal, yang ini yang banyak ini justru anak-anak yang lahir normal 80%, itu kita harus berikan ASI. Nah, ASI ini itu makanan yang terbaik ya, Tuhan sudah berikan makanan lengkap terbaik yang diberikan Tuhan kepada bayi manusia. Nah, kalau bisa sampai 6 bulan ya. Tetapi kita harus perhatikan kemudian 6 bulan juga harus langsung ditambahkan makanan pendamping ASI ya. Jadi ini ada syaratnya tepat waktu. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kenapa ASI harus diberikan, karena dia mengandung bioaktif compound yang tidak ada di dalam susu formula manapun ya. Nah, cuma yang kita lihat di sini ASI eksklusif itu rendah ya. Waktu saya tahun 2010 melakukan penelitian pertama, saya melihat kok rendah banget ya di Indonesia. ASI eksklusif 6 bulan tuh cuma 10-15%. Jadi saya berupaya supaya bisa mencari jalan bagaimana caranya meningkatkan ASI eksklusif dengan menerapkan 10 langkah WHO. Jadi dari ibu hamil trimester ketiga sudah kita approach, dan di approach-nya itu mulai dari satu bidan, satu dokter umum, satu dokter spesialis anak, diikuti 6 bulan. Dan waktu kita lihat waktu 6 bulan 84% ibu-ibu ini, anak-anak itu masih mendapatkan ASI eksklusif. Tentu kita senang ya, ternyata bisa nih. Nah, tapi pas kita analisis ternyata waktu 3 bulan kok sudah mulai terlihat 33% mengalami weight faltering yang semakin lama semakin tinggi. Nah, laporan ini ternyata bukan hanya di Indonesia. Di Sri Lanka juga demikian. Ini dia lihat ya, 11%, 20% pada saat 24 bulan, terus 13,2% ya.
Nah, kemudian kita lihat juga di Bangladesh juga begitu tuh, ya. Ini kita lihat di Bangladesh angkanya juga nih 18,2%, ya, anak-anak itu yang mendapatkan ASI. Nah, ini adalah laporan dari Papua, ya. Laporan dari Papua ini lihat dari 245 balita yang mendapatkan ASI eksklusif, itu 42,17%-nya mengalami stunting. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya tentu banyak sekali faktornya. Mungkin satu, ibunya juga kekurangan gizi, kemudian yang kedua juga memang ASI-nya tidak cukup karena ibunya stres dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kita berpikir bahwa ASI itu tidak otomatis ASI pasti cukup, tidak. Maka harus dilakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan setiap bulan, ya. Kalau ternyata ASI-nya itu tidak cukup, maka ASI-nya kok berat, tandanya nggak cukup apa? Itu ada weight faltering, ya. Nah, kalau dia mengalami weight faltering, ya maka nomor satu kita perbaiki dulu manajemen laktasinya benar apa enggak. Kalau manajemen laktasinya 1-2 minggu lagi kita periksa terusnya sudah benar, ternyata berat badannya kenaikannya normal, berarti ya boleh ASI eksklusif terus. Tapi kalau misalnya sudah diperbaiki dengan benar tapi tetap tidak naik, maka kemungkinan ASI-nya tidak cukup. Maka yang hal tersebut harus dikonsultasikan tentu ke dokter spesialis anak, ya. Jadi kita lihat di sini, dicari lagi penyebabnya kenapa, ya. Kemudian kalau di bawah 4 bulan, maka ASI tetap diberikan, tetapi harus ditambahkan makanan pendamping ASI yang cair. Boleh ASI donor yang aman atau susu formula yang mendapat izin edar dari BPOM, ya. Kalau di atas 4 bulan, kalau oromotor skill-nya sudah baik, maka kita bisa berikan MP ASI. ASI tetap diberikan. Nah, tapi harus diperhatikan juga kalau dia pada saat itu ada penyakit, ada penyakit-penyakit seperti alergi susu sapi, kelainan metabolisme bawaan. Nah, itu nggak bisa diatasi hanya sekedar dengan memperbaiki ini, harus diberikan pangan untuk keperluan medis khusus. Ya, jadi tolong diingat lagi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 36, bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI sejak dilahirkan sampai 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Nah, ini semua weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, stunting, ini adalah indikasi medis. Jadi tidak salah jika seorang dokter ya yang boleh melakukan karena ini indikasi medis, maka dia selain dia memperbaiki selain dia memperbaiki mencari penyebab penyakitnya dan menerapinya, juga dia memberikan terapi nutrisi, ya. Ini sudah ada di undang-undang juga. Nah, sekarang bagaimana dengan MPASI? Di 6 bulan sudah jelas penelitian memperlihatkan bahwa energi nggak cukup, protein nggak cukup, apalagi mikronutrien. Bahkan zat besi itu sampai 97% harus disupport dari makanan pendamping ASI. Nah, oleh sebab ini, sayangnya di Indonesia ini data Riskes sudah 2010, kandungan protein hewaninya itu dalam MPASI itu cuma 38,2%. Ya, nah inilah yang menyebabkan kemungkinan dia menjadi stunting, ya. Nah, komposisi yang MPASI yang baik yang seperti apa? Nah, kalau saya belajarnya dari surat Al-Baqarah, di situ dikatakan bahwa ASI itu sampai 2 tahun. Tetapi kalau mau dihentikan atas persetujuan kedua pihak, maka tidak masalah. Di sini dibilangnya, ya, bukan dosa atas dua-duanya. Jadi pasti ada sebabnya dong dia tidak berhentikan. Lalu saya mengatakan kenapa 2 tahun, ya? Kita tahu 2 tahun ini tuh saat itu 80% otak terbentuk. Jadi pasti komposisi ASI ini mungkin mirip dengan komposisi otak, ya. Ternyata benar. Ini adalah komposisi otak tuh 60% lemak. Ternyata komposisi ASI juga 60% lemak. Sehingga kita belajar dari sini. Kalau ingin anak kita itu bertumbuh kembang otaknya baik, maka berikanlah makanan yang sesuai dengan kontennya ASI. Mana yang kurang itu ditambahkan, ya. Jadi ini adalah yang masuk. Jadi harus ada energi dari karbohidrat dan lemak, ya. Kemudian proteinnya adalah protein hewani dengan asam amino esensial yang lengkap. Saat ini ASI masih tetap diberikan.
Buah dan sayur boleh diperkenalkan. Jadi artinya kalau perkenalan jumlahnya nggak banyak, nggak bermangkok-mangkok ya. Jadi jumlahnya hanya beberapa lembar mungkin ya. Jadi ini adalah rekomendasi bahwa untuk mencegah stunting, maka setiap batita harus dapat ayam, telur, daging cincang, ikan kembung, susu sapi UHT kalau anaknya sudah di atas umur 1 tahun. Ya kita lihat 28 gram saja daging ayam itu sudah mengandung 8 gram protein dengan kualitas tinggi ya, asam amino esensialnya lengkap. Telur juga demikian. Nah, sekarang bagaimana kita merekomendasikannya? Ini saya menerapkan di 14 kabupaten kota ya di seluruh Indonesia. Nah, saya mengajarkan ini untuk edukasi bahwa umur 6-8 bulan itu 70% sumber energi itu masih dari ASI. Jadi dari MPASI hanya 30%, yaitu 200 kalori. Nah, protein kebutuhannya menurut AKG Indonesia ini 15 gram pada usia sekian, yang harus terpenuhi 30%, jadi sekitar 4,5. Jadi kasih 1 butir telur ayam masih bisa nih 6-8 bulan sehari ya. Nah, kalau 9-11 bulan dia perlunya 7,5. Jadi 1 butir telur ayam sama setengah hati ayam. Atau dalam 12-24 bulan dia ASI-nya cuma tinggal 30%. Sisanya harus dilengkapi dari MPASI, termasuk proteinnya 20 gram jadi 14 gram. Ini jadi 1 butir telur dengan 30 gram ikan kembung, tambah susu UHT misalnya, atau 2 butir telur ayam. Kalau yang di atas 2 tahun, itu dia perlunya 25 gram, maka kita penambahannya itu 2 butir telur ayam, ditambah dengan 1 hati ayam, atau 30 gram daging merah, atau 2 susu UHT, dengan atau 30 gram teri nasi misalnya. Nah, itu bisa diatur, jumlahnya nggak banyak. Dan komposisinya bagaimana? Ya dikasih ASI, tapi snacknya kita kasih misalnya, ini makannya kita bisa kasih ikan ayam dan telur, ini snacknya bisa dikasih susu UHT misalnya. Nah, itu kita berikan. Jadi ASI masih tetap diberikan, dia dapat makan pagi dan snack. Ya. Ini yang kita anjurkan pada saat melakukan penelitian. Nah, kemudian yang tahap kedua, tahap ini terus anaknya setiap bulan ditimbang nih ya. Nah, ternyata waktu ditimbang ukur, loh kok berat badannya naiknya nggak ada kuat. Dia mengalami weight faltering, berat badan kurang, atau gizi kurang. Nah, ini segera harus dilaporkan ke puskesmas, dirujuk, dan oleh dokter puskesmas dikerjakan tadi, deteksi dini, dan tata laksana penyakit penyerta, dan terapi nutrisi. Ya. Nah, sekarang kalau ini ternyata sudah 2 minggu ditanganin nggak ada perbaikan, ini harus dirujuk ke RSUD. Plus dengan BBLR stunting, nah ini tadi saya katakan bukan hanya dicari penyebab stuntingnya dan ditata laksana, juga diberikan terapi untuk memperbaiki stuntingnya. Karena kalau stunting diperbaiki, masih bisa kita harapan mencapai 90% ya tadi kognitifnya. Jadi ini kita lihat bahwa pencegahan sekunder dan tersier ini adalah terdiri dari pemantauan pertumbuhan balita bulanan, akan mendeteksi dini weight faltering, berat badan kurang, gizi buruk, stunting, BBLR, harus segera dirujuk ke RSUD, puskesmas RSUD, untuk deteksi dini dan tata laksana segera penyebab, dan terapi nutrisi sesuai indikasi oleh dokter dan dokter spesialis anak. Ini adalah yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa semua tadi masalah malnutrisi ini menyebabkan hormon pertumbuhan berkurang ya. Nah, yang saya ingin irakan langkah pertama yang bisa dikerjakan oleh ibu-ibu itu ya dan kader, begitu anaknya weight faltering segera cari dokter untuk mencari kenapa anak saya berat badannya nggak naik. Siapa tahu cuman karena cara memberikannya salah ya. Penelitian kami kebanyakan mengatakan bahwa itu cara pemberiannya yang salah. Nah, kalau ini sambil dicari dan segera ditata laksana, maka insya Allah, maka ini tidak akan terjadilah stunting. Ya. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Onyango mengatakan weight faltering itu kita segera atasi, maka kita akan mencegah stunting 34% di 12 bulan, 24% di 24 bulan. Nanti saya akan memperlihatkan ternyata data yang kita punya lebih bagus dari ini. Nah, sekarang balita yang berisiko stunting itu siapa? 20% itu adalah terjadi di masa janin, yang lahir dengan BBLR,
dengan prematur itu adalah masalahnya masa janinan. Ini adalah seharusnya pencegahannya dikerjakan oleh sejawat dokter kebidanan, ya. Nah, ini kalau sudah lahir ya kita yang nangani nih di RSUD. Nah, kalau yang 80% itu masalah balita. Ini kenapa? Karena apa? Dia nggak bisa kasih makan nih, miskin, penelantaran, ketidaktahuan, segala rupa. Nah, ini pendekatannya tentu kalau udah miskin nggak bisa dokter lagi nih. Udah harus lintas sektoran yang sebut sensitif tadi. Nah, tetapi kalau balita weight faltering, berat badan kurang gizi buruk dan sebagainya, ini bisa dikerjakan oleh seorang dokter. Ada dokter puskesmas, kalau 2 minggu nggak berhasil, kirim ke RSUD. Ya, ingat lagi, saya mengingatkan lagi bahwa yang namanya weight faltering, berat badan kurang gizi kurang stunting, dan BBLR, ini adalah kompetensinya seorang dokter. Paling depan adalah dokter puskesmas. Jika dalam 2 minggu tidak tertangani, harus segera dirujuk ke dokter spesialis anak. Ya, nah ini semua sudah dituangkan di dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting yang baru diterbitkan pada Desember tahun ini. Jadi bayangkan itu stunting masalahnya 2007 baru ada nih sekarang. Ini yang mengerjakan adalah kita bersama-sama dari IDAI. Ya, jadi ini semuanya, dan ini adalah Permenkes 29 tentang perlunya pangan untuk keperluan medis khusus untuk mencegah stunting. Ini udah dikerjakan tahun 2019. Ini juga dari IDAI ya, yang motornya. Ya, ini adalah kita sudah melihat bahwa prematuritas ini penyumbang stunting 20%, alergi susu sapi itu penyumbang stunting 13,8 sampai 27,8%. Yang kemudian yang karena anak yang makannya nggak bisa banyak seperti kelainan jantung dan sebagainya, ini perlu oral nutrition suplemen. Kemudian kelainan metabolisme bawaan, ini bukan hanya stunting tapi juga penyebab kematian ya. Nah, ini kita lihat di sini dampaknya apa kalau kita nggak tangani. Maka dia IQ-nya itu akan, ini IQ anak normal, ini IQ yang beratnya 1.500 dan 1.500 sampai 2.000. Kalau ini kita tidak segera tangani, maka dia akan tetap di sini ya. Nah, ini makanya ada yang namanya pangan khusus. Ini ada WHO udah ngeluarkan bahwa untuk anak seperti ini dia ada kecualian. Dia tidak bisa ASI, nggak cukup, udah diteliti, harus ditambahkan dengan special medically purpose dengan AMF atau susu formula prematur. Sedangkan kalau bayi-bayi yang kelainan metabolisme bawaan ini nggak bisa sama sekali dapat ASI. Dia masa nggak dikasih makan anaknya? Nah, dia perlu makanan yang khusus juga ya. Nah, ini yang alergi susu sapi tadi ya, yang nggak ketahuan, dan ini kelainan metabolisme bawaan, beda sekali ya. Ini anaknya gizinya buruk dan stunting, dan ini yang sudah bagus. Sekarang anaknya pinter, umur 5 tahun udah bisa bahasa Inggrisnya lancar, bisa ngitungnya banyak ya. Nah, sekarang penerapannya bagaimana dengan tadi yang saya kerjakan ini, bagaimana penerapannya di masyarakat? Ini kita lakukan alur rujukan aksi cegah stunting poros posyandu puskesmas RSUD yang pertama kali adalah dikerjakan di Pandeglang dengan atas permintaan Kementerian Desa. Jadi kita melakukan pelatihan dokter anak, dokter puskesmas, kemudian pelatihan bersama antara semuanya dengan kader dan petugas gizi lapangan dengan bidan. Jadi kader akan mengukur dan menimbang dengan cara yang benar, kemudian akan dikonfirmasi oleh bidan dan petugas gizi lapangan, mana yang harus dirujuk ke dokter puskesmas, kemudian dokter puskesmas mengatasi sesuai dengan bidangnya, yang stunting dan BBLR dirujuk ke RSUD. Ya. Nah, ini kita mulai dari pertama mengajarkan bagaimana cara mengukur yang benar, terus bagaimana mana yang harus dirujuk. Ya. Nah, ini punya masalah nih, ternyata baru 1 kali nimbang aja yang dirujuk 67. Mereka bingung bagaimana dana desanya harus dikeluarkan jauh-jauh hari. Nah, akhirnya rembuklah Ibu Camat, Kepala Desa, ini Kepala Puskesmas. Nah, ini adalah perwakilan dari Kementerian Desa. Ya, kita rapat semua di sini, akhirnya keluar solusi entah bagaimana, terus dari desa itu sama Puskesmas bekerja sama sehingga anak-anak ini bisa dirujuk. Nah, kemudian dirujuk di Puskesmas diukur timbang ulang, kemudian dilihat apakah ada yang TBC atau apa, nanti diperiksa. Nah, kemudian kalau yang stunting ini ke RSUD, ini dokter anaknya ya. Nah, setelah mengerjakan ini selama 6 bulan,
ternyata ada kohort ya, jadi balita yang datang 6 bulan, 3 sampai 6 bulan berturut-turut, itu kita masukkan ke dalam perhitungan, ya, ada 130 anak. Nah, dia dengan konsumsi telur, ikan, ayam setiap hari, ya, dan ini yang kita perbaiki di sana, mereka tidak tahu bahwa susu kental manis itu bukan susu, tapi kita nggak boleh waktu ini karena ini gula ya semuanya ya, diganti dengan susu kota. Nah, dalam waktu 6 bulan ternyata angka stunting awal ini by name ya, angka stunting awalnya 41,5% menjadi 33,1%. 6 bulan ya, turun 8,4%. Nah, hal ini juga menyebabkan kita diminta oleh banyak kabupaten untuk melakukan replikasi yang apa di Pandeglang. Jadi kita melakukan pertama yang minta 43 kabupaten, tapi kita sortir akhirnya tinggal 14 yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu artinya dia kemauan dari desa itu ada nggak? Karena yang bekerja kan harus mereka. Ya bukan kita kan hanya mendampingi. Nah, dapat ada di Sumatera 3, di Jawa Tengah 3, Jawa Timur 3, di NTT 2, 2 di Sulawesi, dan 1 di Kalimantan. Hasilnya kemarin baru kita laporkan bahwa dari kohort itu artinya kita ikuti setiap bulan kita timbang ya, nggak ada bolongnya ya, ada banyak semuanya kita ikuti, ada sekitar 2.000 sampai 3.000, tetapi banyak bolongnya ya, jadi kita mau yang ikut benar sampai sekian. Nah, ternyata dari 1.492 balita yang mendapatkan edukasi pemberian protein hewani plus ditambah PMT susu dan telur setiap hari selama 6 bulan, itu bisa dia tetap bagus, tuh ada 54,4%, nggak pernah mengalami weight faltering. Nah, kemudian sisanya yang 45,6 itu kan dirujuk ya ke puskesmas. Nah, di puskesmas dicari penyakitnya, kemudian diberikan terapi PDK, pangan untuk keperluan diet khusus selama 9 sampai 17 hari ya. Nah, ternyata penyembuhannya itu bisa sampai 81,7%. Jadi ini dia balik lagi nih ke sana. Jadi dia nggak jadi stunting. Kita bilang gagal stunting dia masuk normal. Jadi artinya dengan level segini saja kita bisa mencegah stunting 90,7%. Nah, sisanya ya, meskipun tidak stunting tapi kan ada juga yang weight faltering dan gizi kurang. Nah, itu dia dirujuk nih karena udah 2 minggu masih seperti itu, dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Nah, di rumah sakit umum daerah oleh dokter spesialis anaknya tentu ditata laksana, dan akhirnya itu di akhir 6 bulan hanya 2% saja angka stunting baru dari populasi yang 1492 ini, hanya 28 yang menjadi stunting. Jadi itu hanya 2%. Jadi ini memperlihatkan bahwa hanya dengan merubah protein hewani dan tata laksana rujukan yang dipegang oleh orang yang punya kompetensi, yaitu dokter dan dokter spesialis anak, hal ini bisa dicegah ya, bisa diturunkan. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan. Stunting pada masa balita terbukti menurunkan kualitas SDM dan harus dicegah. 3 tahapan. Tahapan primer itu adalah di masyarakat harus setiap hari, setiap makan anak mendapatkan protein hewani. Ya, yang selain protein hewani tentu harus makanan yang cukup ya. Kalau makanan utama tuh makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein hewani, sayur dan buah diberikan sebagai pengenalan. Ya. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder ditujuan untuk kalau anaknya sudah masuk weight faltering, segera weight faltering, itu dirujuk ke dokter puskesmas, pokoknya ke dokter ya, harus dirujuk karena dicari penyebabnya apa. Nah, kemudian ditata laksana sesuai dengan penyebabnya dan diberikan terapi awal, yaitu dengan terapi nutrisi yang hanya 30% dari total kalori yang dibutuhkan. Itu ternyata bisa baik 91, sekian persen ya tadi ya. Nah, terakhir kalau sudah terjadi stunting atau terjadi tidak bisa diatasi di puskesmas dan atau BBLR, maka dia memerlukan pangan untuk keperluan medis khusus. Nah, itu juga harus bisa disiapkan di setiap rumah sakit umum daerah. Nah, dengan demikian tadi Anda bisa melihat semua yang kami baru saja laporkan, kita bisa menurunkan angka stunting baru itu sampai tinggal 2% dari 1.492 anak balita yang dalam waktu 6 bulan. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan, saya share pada Anda semua.
bahwa ini adalah kerja keras kami semuanya dari dokter spesialis anak, dan ini juga saya sharing kepada teman-teman dokter spesialis anak, karena yang mempunyai kompetensi untuk membedakan anak ini stunting atau bukan, itu adalah dokter spesialis anak. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Dokter Terima Indah. kasih banyak, Prof. Damayanti. Saya banyak belajar lagi, Prof. Dari kuliah Prof, dan luar biasa yang sudah disampaikan oleh Prof, bagaimana kita dari UKKNPM melakukan intervensi ya Prof ya, sehingga bisa menurunkan stunting itu sampai di bawah 2% di suatu daerah. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya Dr. Piprim ya. Saya membuka kesempatan kepada rekan media maupun para dokter semua, para ketua IDAI cabang, untuk mengajukan pertanyaan. Silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau jika ada yang mau raise hand silakan. Mungkin sementara menunggu, Prof, tadi ada materi Prof yang mengenai fenomena bahwa bayi ASI eksklusif pun terutama di setelah 3 bulan ya Prof mulai mengalami weight faltering. Itu mungkin bisa digali Prof, apa yang menjadi penyebab dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya Prof? Ya, jadi semua di dunia, bukan hanya kita aja ya. Kalau kita perhatikan data-datanya weight faltering itu semua di dunia itu 3 bulan terjadinya. Nah, pada saat itu jadi banyak yang spekulasi, tapi tidak ada yang tahu benar apa sih penyebabnya gitu kan. Nah, yang pada berspekulasinya katakan gizi ibunya kurang. Terusnya ibunya sekarang kan banyak terpapar stres, kita ASINya nggak cukup gitu kan. Kan ibu-ibu kan bekerja ya. Dia tuh 3 bulan mulai kerja tuh kan. Kalau dianya misalnya boleh dikasih cuti, sekarang malah cutinya hanya 1,5 bulan depan belakang kan. Dulu kan masih bisa nih mau hamil terus 3 bulan. Nah, mungkin itu ya. Sehingga stres, kemudian ASINya juga berkurang. Nah, itu belum ada, tetapi satu kepustakaan yang mengatakan ini loh penyebabnya ya. Tetapi ini adalah suatu fenomena yang didapatkan di seluruh dunia. Bahwa 3 bulan itu cenderung dia turun. Ya, dan itu kalau kita dapat di data kita itu 30%. Itu di 3 bulan. Yang sisanya 70% masih bagus. Tapi mulai bulan depannya udah 40%. Terus mulai naik ya. Jadi itu yang harus disiasati. Kita bagaimana taunya? Ya kita taunya dengan cara menimbang setiap bulan ya. Nggak bisa nimbang 3 bulan, 6 bulan. Waktu pertama kali saya diminta untuk mendampingi itu ada daerah yang 6 bulan sekali ditimbang. Lah ya bagaimana, saya bilangnya udah telat kemana-mana kan. Ya, jadi itu harus sebulan sekali. Nah itu, sekarang caranya bagaimana kita memperbaiki? Nomor 1, karena kita tahu ASI adalah yang terbaik ya, kita perbaiki dulu manajemen laktasinya, gitu kan? Kalau manajemen laktasinya ternyata sudah diperbaiki, dia jadi bagus, ya teruskan ASI eksklusif sambil dipantau juga. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata nggak bisa, bukan berarti ASINya di stop ya, tapi kita sudah mulaikan makanan pendamping ASI, karena kan tepat waktu pemberian MPASI itu artinya pada saat ASI sendiri sudah tidak cukup menunjang tumbuh kembang, maka harus dibantu. Nah, tergantung. Nah, setiap anak kan individu yang berbeda ya, jadi kita nggak bisa nyamaratakan seluruhnya. Ya, kita dokter anak itu yang penting kan anaknya ya, tumbuh kembang optimal, bukan program, bukan apa-apa. Kita tahu mana yang terbaik pada anak, dan kita tahu bagaimana caranya memperbaiki itu. Itulah yang kunci utamanya, saya rasa. Baik, terima kasih banyak ya, Prof. Damayanti. Prof, ada pesan dulu bahwa kita diminta untuk foto bareng dulu antara Prof. Damayanti dengan Dr. Piprim. Dr. Piprim mungkin bisa membuka. Nah, silakan, ini Pak Panitia yang mau memotret. Silakan diberi aba-aba. Motretnya nggak bareng-bareng semuanya. Jadi yang dipotret siapa nih Panitia? Semuanya ya? Narasumber dulu Dok, setelah itu semuanya. Jadi yang Baik, Prof, Dokter. Kami potret ya Prof, Dokter. 1, 2. Jadi yang bertiga dulu, Prof. Damayanti, Dr. Piprim, Dr. Endah. Setelah itu baru semuanya menyalakan videonya. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, untuk Prof. Yanti, Dr. Endah dan Dr. Piprim, 1, 2, 3. Dan kemudian untuk seluruh partisipan,
mohon bisa mengaktifkan kameranya, Prof dan Dokter. Baik, untuk rekan media juga dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Baik, terima Oke. kasih. Baik, kita akan melanjutkan lagi diskusinya. Dr. Piprim, apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Dr. Piprim? Baik, saya kira luar biasa ya kuliahnya Prof. Yanti. Mudah-mudahan bisa mencerahkan khususnya teman-teman para ketua IDI cabang juga rekan-rekan media ya. Bahwa selama ini kan memang anggapan bahwa sehat itu kalau makan sayur gitu ya. Ternyata itu kalau buat bayi MPASI sayur itu pengenalan aja ya Prof ya. Ya, Kalau dikasih sayur yang dominan ya bukannya sehat malah stunting ya. Mungkin ini perlu penyegaran kembali nih ilmu-ilmu basic seperti ini. Saya kira itu aja Dr. Rina, silakan dilanjutkan dengan diskusi, mungkin banyak pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Piprim. Silakan jika ada yang mau bertanya dan raise hand, saya masih belum melihat ada yang raise hand. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan saya dulu, Prof. Damayanti. Prof, ini mungkin tips praktis pada saat kita memberikan edukasi untuk MPASI ya, Prof, di praktek sehari-hari. Jadi anjuran untuk bayi mulai MPASI 6 bulan mungkin, Prof. ya. Tadi kan kalau ibu-ibu disuruh ngitung-ngitung gram-gram itu kan saya tidak tahu apakah memungkinkan untuk sampai mendetil begitu bahwa kita harus menganjurkan pemberian protein sekian gram, atau adakah cara yang lebih mudah untuk memastikan bahwa asupan protein bayi-bayi ini cukup. Lalu yang kedua, kan selain diberikan makanan pokok, bayi itu juga akan diberikan snack. Nah, snack apa yang Prof bisa sarankan sehingga bisa menunjang pertumbuhan bayi-bayi ini? Oke. Tadi yang kalau gram-gram kan saya cuma kenalin aja. Coba yang tadi saya anjurkan untuk di desa kan saya cuma kasih telur 1 biji. Yang hitung di gram kan kita, dokternya, ya. Tapi kita bicara 1 gram telur itu kan 606 gram protein. 1 butir telur itu 6 gram proteinnya. Terusnya 30 gram itu sebesar apa tuh 30 gram? Saya ngitungnya pakai sendok makan aja. 1 sendok makan 15 gram kan. Kalau 2 sendok makan itu kira-kira 30 gram. Itu 8 gram kalau daging ayam, ikan sama daging cincang ya. Ayam, ikan sama sama daging biasa ya. Nah, itu dia segitu tuh. Ya itu pakai sendok tadi kan. Sendok makan aja. Saya siapa yang mau ngegram, saya juga makan nggak pernah digramin ya. Jadi artinya kita memberikannya itu berdasarkan nih 1 butir telur. Jadi Bu 6 sampai 9 bulan pokoknya dia sehari minimal 1 butir telur. Kalau dia umurnya 9 sampai 11 bulan nggak cukup 1 butir telur. 1 butir telur ditambah dengan 1 sendok makan ikan, daging atau ayam ya, atau bisa dikasih ati ya. Ati itu setengah itu 3 gram, 1 ati itu adalah 6 gram. Jadi kita yang menghitungkan, dia tinggal terima begitu. Ya mereka nggak suruh ngitung sama sekali. Nah itu kira-kira patokannya dia yang protein yang harus dimakan. Itu minimal, kalau dia mau lebih ya boleh aja, nggak masalah ya. Jadi itu caranya. Baik, kalau untuk snack-nya ya Prof, kira-kira yang dianjurkan? Kalau snack, biasanya snack itu kan kita mengenalkan buah ya tadi. Tapi kalau buah sendiri kan isinya cuman banyaknya air sama karbo ya. Nah, gimana buahnya dicampur misalnya dibikin dengan kalau anak udah di atas tahun bisa dicampur es krim misalnya gitu kan. Bisa dicampur yogurt gitu kan misalnya kan. Bisa atau dibikin ini makannya arem-arem ya. Jangan makan ciki-ciki, bangsa kue-kue itu juga enggak ya. Kalau saya mengajarkan nih kalau misalnya anaknya lebih ini ya, dia kepengen makan Oreo atau apa gitu ya, itu kan ada es krimnya di atasnya dikasih topping Oreo boleh, karena berarti ada proteinnya juga kan di situ.
Dan anak juga diajarkan makan kroket, makan apa, di situ ada komponen dari protein hewaninya. Ya, jadi itu yang saya biasanya diajarkan, saya ajarkan ke ibu-ibu di tempat praktek saya, ya, seperti itu. Kalau untuk di bawah setahun mungkin buah lumat campur ASI gitu ya, Prof? Buah ASI perah mungkin ya, Prof? ASI perah emang ada protein, nggak cukup, jadi nggak ada logikanya. Ya, karena kan Baik, proteinnya baik. udah cukup, makanya dikasih makan. Ya, Ya, jadi kalau misalnya buahnya ya dikasih apa? Bisa dikasih kan bisa dikasih arem-arem, dikasih apa kan bisa juga kan, macam-macam ya, bisa dibikin ibunya, ya. Cawan musi suka gitu kan, macam-macam tuh. Banyak tuh yang doyan telur di apa? Telur di apa namanya dikukus ya. Telur dikukus dikasih apa? Ya macam-macam ya. Tapi jangan lagi dikasih ASI, kalau dikasih ASI kan udah ASInya aja udah kurang tadi protein, maka jadi kasih MPASI kan, ya. baik. Terima kasih, Prof. Damayanti. Mungkin dari Bu Elizabeth ada rekan medianya yang mau bertanya kah? Silakan, saya memberi kesempatan kepada para rekan media atau para dokter ketua IDAI Jaya atau perwakilan kepada IDAI cabang atau perwakilan dari IDAI cabang jika ada yang mau bertanya. Ini memang belum ada yang ini ya, belum ada resen ya. Dok, ini ada titipan pertanyaan dari sebentar dok, saya bacakan di chat. Contoh makanan protein hewani yang sesuai usia bayi itu apa saja? Contoh protein hewani yang sesuai dengan usia bayi yang mana nih? Iya, misalnya, bentar dok, saya bacakan. Bentar Prof, mohon maaf, sebentar saya tanyakan di grupnya. Kalau mereka sudah mulai empati, itu misalnya contoh makanan protein hewaninya apa? Seperti itu. Contoh makanan protein hewani ini kan telur, tadi bisa ikan, bisa ayam. Dan makanan itu makanan rumah tangga ya. Jadi misalnya dia di rumahnya makan opor ayam, ya. Nah itu si ayamnya itu nanti kalau untuk bayi baru lahir mesti di blender halus ya, sampai halus, sampai lembut atau mau disaring atau di apa. Tapi itu di blender halus. Jadi itu contohnya misalnya ayam. Atau ayam opor, itu ayam opor ya udah pakai lemak, udah pakai apa ya udah lengkap. Atau misal pakai rendang misalnya. Rendang tapi disuir-suir halus gitu kan. Nanti kalau perlu kalau yang lebih kecil lagi bisa di blender halus ya. Nah, kalau yang misalnya sudah telurnya kan bisa macam-macam, bisa didadar, bisa dibikin dibikin nggak usah harus direbus aja ya, banyak anak nggak doyan juga direbus, tapi bisa digoreng juga ya, bisa didadar, dicampurkan lagi ke makanan itu, atau dikasih yang udah ini bisa nasi udah bubur ayam gitu kan, bubur ayam seperti ini tapi ada telurnya, ada ayamnya, jadi bubur ayam beneran ya, jadi bukan bubur ayam yang cuma selembar daging ayamnya ya, benar-benar yang tadi kita masukkan. Banyak sekali yang bisa dikerjakan ya, lemper lah bisa. Jadi banyak sekali yang kita bisa kerjakan itu karena makanan itu kan makanan sehari-hari. Di rumah dimakan bapaknya bisa dimakan dia juga, cuman teksturnya yang berbeda. Ya, bumbu-bumbunya pun dia boleh makan. Ya, itu yang sering kali salah kan, nggak boleh garam, nggak ada tuh aturan begitu. Garam boleh tapi sedikit. Kalau kita makan, kalau saya cuman ngasih tahu gini deh. Kalau kita bikin gulai satu panci, itu kan dikasih garamnya kan dikit ya. Tapi udah kerasa kan? Nah, si anaknya dapat cuma 1 sendok, kan anak kan makannya dikit, cuma 1 sendok. Itu kan garamnya rasanya tetap ada, tapi garamnya kan bayarnya dari segitu, cuma dikasih sedikit banget kan. Nah, itu adalah karena bumbu-bumbu kita banyak, itu sebenarnya udah meningkatkan rasa dari makanan. Itu mungkin yang yang bisa kita lihat ya Bu Elizabeth tadi pertanyaannya ya. Jadi prinsipnya semua makanan rumah itu bisa langsung ya, diberikan betul. ya, Prof. Ya, Jadi betul. karena banyak ibu-ibu juga sekarang ini ribet sendiri ya, buat bayinya bikin iya, sendiri. akhirnya males gitu kan. Nah, betul. Padahal kalau makanan rumah kan makanan ada di rumah, dia makan, dia lihat dong makanannya gitu kan. Nah, jadi kasih ke bayinya sesuai dengan ininya. Tentu tekstur disesuaikan ya dengan bayinya ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan dari Ibu Livia Antara, ini mungkin kira-kira sama ya Prof. Damayanti. Tips memilih daging untuk MPASI anak yang baik seperti apa?
dan boleh diberikan bumbu tambahan pada MPASI. Oh, boleh-boleh banget, Bu. Ibu kasih rendang aja boleh kok, saya bilang gitu kan. Ibu masak rendang di rumah, ibu masak steak di rumah. Saya mau cerita ya, Bu. Saya waktu itu pernah dapat pasien ASI eksklusif, pasien saya. Tapi 9 bulan terus tiba-tiba dia stop makan. GTM. Terusnya bapaknya sama ibunya bingung ya. Datang, kenapa sih? Terus saya tanya, coba saya lihat makanannya dia kayak apa. Itu makanannya itu makan tiap hari kayak begitu ya, aut-autan gitu. Saya bilangnya aut-autan makanannya. Kamu cobain nggak sih rasanya tuh yang dikasihin ke anak kamu? Ibunya ketawa aja gitu kan. Bayangin tuh anak menderita. Tapi dia kali udah bilang, kali dia udah menolak-nolak, tapi dia orang tua nggak ngerti. Udah deh gue GTM aja gitu kali dia pikir kan. Nah saya bilang, terus gimana dong? Ya udah sekarang ibunya suka makan apa? Suka makan steak katanya. Hamil suka makan steak, udah melahirkan juga makan steak, itu mah doyan ya. Jadi artinya itu ASI ibunya udah rasanya mesti rasa steak. Ya sudah, kasih makannya sekarang pergi bawa ke restoran steak, kasihkan dia steak. 9 bulan dok katanya. Ya steaknya dicincang dong. Saya bilang gitu sama makannya pure kan. Sejam lagi dia nelfon. Dok, tau nggak? Dia makan setengah piring. Ya dia pagi udah puasa gitu. Sekarang dia udah makan enak banget dia pikir. Nah, itu artinya seperti itu. Juga banyak pasien-pasien saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Begitu sini saya bilang sukanya apa? Ibunya suka makan apa? Suka makan. Saya orang Sumatera Barat. Ya sudah kasih gulai otak deh sana. Coba, saya bilang gitu kan. Tahu nggak? Dalam seminggu naik 6 on. 6 on, tuh bayi happy banget. Yang happy bapaknya lagi, satu lagi lebih happy. Ada alasan katanya bawa makanan anaknya ke restoran, gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya makanan kalau kita lihat baca di yang dikenalkan makanan keluarga kan. Bukan makanan aneh-aneh bikin sendiri, cuman teksturnya aja dibedain. Itu aja. Ya. Mungkin Baik. itu ya, Dok. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Wahyu dari Volley Media. Peran protein nabati, apakah bisa menggantikan protein hewani? Tadi kalau Anda dengar yang saya omongin, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Enggak ya. Orang asam amino esensialnya nggak lengkap. Nah itu cuman banyak-banyakin, dan itu tuh dia tuh kan bulky ya. Karena dia banyak seratnya, banyak apa, jadi bulky. Pada perut bayi kan sedikit. Makanya itu diberikanlah protein hewani dulu. Nanti kalau dia udah besaran, ya, baru boleh ditambah-tambahin yang lain. Ya, boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Boleh nggak dikasih tempe? Boleh, tapi dikit aja. Karena itu bulky. Kalau bulky itu nanti dia makanan utama yang dia makan jadi nggak masuk. Ya, jadi tapi dan itu juga tidak dihitung karena tadi kalau kita lihat protein yang dibentuknya itu mesti dari asam amino esensial, harus lengkap. Kalau dia nggak lengkap maka dikasihnya kalau protein hewani tadi kan rendah tuh. Karena ada limitingnya dibikinnya segitu, nggak cukup. IGF-nya turun tuh tadi jadi berapa persen tadi kan. Nah, itu adalah logikanya. Jadi kalau kita mau kasih seperti itu kita mesti melihat di umur berapa kita ngasih gitu kan. Nah, sekarang kita sudah belajar kan patofisiologinya, kita sudah belajar dan kita sudah kerjakan juga di 14 kabupaten, maka sekarang jadi 15, bahkan 16 ya, satu di Jakarta. Dan itu hasilnya bagus. Yang di Jakarta itu dalam 4-6 bulan tuh stunting barunya 0. Nggak ada stunting baru, benar-benar menerapkan seperti itu ya. Jadi arti itu hal-hal yang memang bisa dikerjakan hari-hari ya. Kalau jangan berkutat terus di masa yang dulu itu udah nggak maju-maju anaknya, ya sudah kita rubah, berarti itu nggak cocok ya. Kalau kita mau anak kita cerdas, anak kita mau menguasai negara kita sendiri deh, nggak usah nguasain dunia ya. Paling nggak kalau bos-bosnya negara kita sendiri, mesti kita anak-anak kita sendiri, bukan orang dari Vietnam, dari Filipina, dari mana gitu kan. Itu dulu lah yang kita kerjakan. Kita sudah tahu kesalahan, dan tempat lain mereka bisa lebih bagus karena memang mereka makan protein hewani ya. Jadi itu tolong diingat ya. Ini ada Dokter Rizka nih kayaknya mau nanya ya. Oh, baik, silakan Dokter Rizka. Masih di mute? Masih Dok? di mute Dokter Rizka. Ya, terima oke. kasih banyak Prof. Ya. Wah, senang sekali nih Prof bisa berbagi ilmu sama Prof. Kita senang sekali bisa kayak kuliah lagi kayak kata Dokter Piprim tadi ya. Prof, ini tadi saya kebetulan dapat pasien Prof usia 4 tahun. Ini saya mau konsultasi sama Prof juga sekalian. Itu anaknya udah usia 4 tahun gitu masih hanya minum susu dan air tajin serta tepung. Nah,
ini padahal pendidikan ibunya lumayan tuh S1, ibunya bapaknya juga PNS gitu ya. Nah, saya waktu pas usia 3 tahun itu pernah ke saya juga. Waktu itu saya udah menganjurkan untuk ayo kita mulai lagi pemberiannya seperti bayi gitu ya. Kita kenalkan dulu nasinya secara bertahap gitu. Nah, tapi itu ibunya selalu bilang bahwa kalau dia dikasih tetap aja anaknya itu menolak gitu. Artinya dia tidak mau, dan ibunya kalau udah anaknya nangis-nangis ya kembali lagi ke susu gitu. Nah, mungkin ada solusi Prof untuk yang untuk ibu-ibu yang seperti ini kira-kira bagaimana ya Prof? Ya itu kalau kita lihat ya modelnya makannya hanya air tajin, kemudian tepung, itu nggak lengkap ya. Betul Ya, Prof. asam Iya. itu jadi artinya dia itu ada selected eaters. Kalau selected eaters itu mesti diperhatikan loh, jangan-jangan ada gangguan perilaku. Karena selected eaters itu adalah suatu petanda bahwa ada yang nggak benar gitu kan. Betul, Karena Prof. anak yang normal itu cuman picky. Kalau picky itu dia lengkap, dia ada makan karbonya ada makan proteinnya ada makan lemaknya ada, sayurnya ada, buahnya ada, tapi cuman itu melulu gitu loh. Betul. Tapi lengkap. Betul. Kok ini kan nggak ada, coba bayangin. Iya. Dia nggak ada, cuman ada apa tuh, susu itu kan protein ya, tapi kemudian dia mineralnya nggak lengkap, susu aja. Ya, kalau dia nggak tahu, kalau susu formula bisa lengkap sih. Tapi kan bukan itu, kan dia harus belajar lagi mengunyah dan sebagainya ya. Betul, Prof. Jadi Iya. oromotor skill ini nggak bisa. Jadi saya rasa ini nggak bisa ditangani sendiri, Dok. Ini harus multidisiplin ya, maksud saya. Jadi itu juga diajarkan psikiatrinya gimana. Jadi juga mesti dilihat ya. Satu, oromotor skill-nya saya harus dilihat, oromotor skill-nya saya biasanya ngirim ke dokter rehab ya. Terus perilaku anaknya sendiri normal atau tidak ya. Betul. Kalau anaknya jalan bagus semua ya nggak apa-apa, mungkin bukan neuro ya. Kalau yang itu biasanya kita lihat oral motor skill-nya. Terus yang kedua yang saya lihat adalah saya kirim ke psikiatri. Ada masalah nggak sih sama anak ini kok sampai seperti itu, gitu kan? Iya. Nah, sambil kita mengajarkan nanti sudah tahu akar masalahnya, itu nanti harus skillful. Jadi harus orang nutrisi metabolik tuh, karena dia harus belajar food chaining segala rupa. Itu ada teknik-teknik tersendiri bagaimana mengajarkan dari makanan yang tadi dia makan itu dibetulkan kembali. Itu ada tekniknya sendiri, namanya food chaining namanya. Ya. Jadi mungkin di Riau belum ada ya. Ini lagi sekolah di tempat saya nih satu nih, si siapa Miss Lina ya. Ya. Jadi itu yang harus ini. Jadi saya rasa boleh juga dikonsulkan ya. Karena kalau kebablasan nanti anaknya kalau yang seperti itu ya. Dia yang nanti punya bahaya tuh micronutrient deficiency anaknya. Ya, betul sekali Prof. Terima kasih banyak Prof. Masukannya Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Rizka atas pertanyaannya. Prof, kita lanjut, sudah banyak pertanyaan di kolom chat dari Ibu Vanessa dari Good Health ID. Ini ada pertanyaannya banyak. Yang pertama, penelitian dari Health Collaborative Center menyebutkan masih banyak pemaknaan yang salah dari stunting. Bagaimana seharusnya Prof? Lalu pertanyaan keduanya, kendala yang sebenarnya dalam menghadapi stunting, apakah ketidakmampuan orang tua mencukupi zat gizi, khususnya protein hewani, atau karena pemahaman yang masih kurang? Mungkin dua itu dulu, Prof. Ya, oke. Tadi yang disebut banyak pemahaman yang salah, justru saya pengen tahu yang disebut pemahaman yang salah itu apa? Yang disebut mungkin bisa komunikasi nggak sama Bu siapa tadi yang Bu mengajukan Vanessa pertanyaan? mungkin bisa bicara, unmute. Bu Vanessa. Kemana ya orangnya ya? Bisa di-unmute nggak? Jangan-jangan nggak bisa di-unmute ya? Bisa ya? Sebentar, ada di mana posisinya? Panitia mungkin bisa ditanyakan, Bu Vanessa. Oh, belum diizinkan Belum katanya. diizinkan, makanya tadi bilang belum bisa di-unmute. Coba deh. Itu ada tuh dia. Ya, Ya, silakan. Prof. Ya, Iya. yang dimaksudnya jadi ke perbedaan yang tidak sama itu apa contohnya, Bu? Ya, kalau yang waktu itu saya ikuti seminarnya itu dia melakukan penelitian mengenai stunting ini, dan ditemukan bahwa masih banyak orang tua yang tidak salah pemahaman. Salah pemahamannya itu dalam hal seperti banyak yang mengatakan bahwa stunting itu tidak menghambat perkembangan otak.
atau mereka tidak percaya bahwa stunting bisa menyebabkan kognitif menjadi terganggu. Lalu masyarakat juga banyak yang beranggapan bahwa stunting itu bukan karena kurang gizi gitu. Dan mereka juga tidak percaya bahwa stunting menjadi sebuah kesalahan atau kelemahan dari pola asuh orang tuanya yang tidak tepat. Seperti itu sih, Dok. Ya, Orang menganggap bahwa stunting bukan sebagai malnutrisi kronis dan stunting itu masyarakat tidak percaya bahwa stunting dipengaruhi oleh aspek sosioekonomi sebuah keluarga. Seperti itu sih, Dok, antara lain. ya. Jadi sebenarnya gini, jadi yang makanya saya selalu memulai dari bukan hanya masyarakat ya, yang petinggi-petinggi ini juga semuanya definisinya beda-beda, membingungkan orang gitu kan. Bahkan di sini ditulis bahwa yang namanya stunting itu kalau dia ada mengalami pendek plus dengan gangguan perkembangan. Ya bukan begitu, nggak ada tuh di WHO yang namanya stunting, itu pendek aja gitu kan. Pendek tapi disebabkan oleh kekurangan gizi. Kekurangan gizinya itu kita bisa lihat dari antropometri ya. Jadi itu dan itu adalah sudah kerjaannya dokter, makanya nggak bisa orang awam itu menentukan nih stunting atau tidak gitu. Yang dia lihat anaknya pendek, itu saja. Nah, kalau pendek nanti ditentukan apakah dia stunting, apakah dia normal, variasi normal, karena nanti harus diukur dari bapak ibunya segala ya. Nah, itu. Jadi itu pengertiannya, karena selama ini stunting itu tidak pernah dirujuk ke dokter. Tidak dianggap suatu penyakit, padahal WHO itu ada ICD-nya yang namanya stunting, dan itu harus dirujuk. Nah, terus kemudian yang kedua, anak-anak yang stunting itu banyaknya nggak mengalami gizi kurang atau gizi buruk, tapi dia main pendek aja karena dia berat badannya kurang, terusnya ditambah dengan tingginya kurang, jadi kelihatannya baik-baik aja, cuman mungil gitu kan, sehingga dia lari-lari, main-main biasa. Nah, tapi untuk lari-lari main itu dia tidak perlu suatu kemampuan kognitif yang tinggi. Kemampuan kognitif tinggi itu kemampuan untuk matematika, kemampuan untuk menganalisis, dan sebagainya. Itu perlu kognitif tinggi. Nah, kapan kita pakai itu? Dipakai pada saat dia masuk sekolah SD, gitu kan? SD-nya kelas 1 aja baru belajar kan nulis dan sebagainya. Nanti matematika dan sebagainya itu baru pakai. Nah, pada saat itulah baru disadari anaknya nggak mampu. Ya kalau saya bilang kalau cuma nari nyanyi aja itu kan dia adalah awal ya untuk belajar bicara, belajar itu awal. Tapi kalau udah bicara yang higher kognitif yang menyebabkan dia nanti bisa dapat pekerjaan bagus, sekolah bagus, itu baru kelihatan waktu di SD. Nah itu udah terlambat dan nggak bisa dibalikin lagi kalau udah sampai di situ, ya. Nah itu yang kita harus jelaskan kepada orang tua, gitu kan. Tentu kita juga waktu bekerja di tempat yang 14 kabupaten kota itu sama ya semua, itu menerangkannya pelan-pelan bulak-balik. Kalau ini seperti ini, terusnya nanti gimana ya? Karena setiap orang tuh beda-beda ya pendekatannya. Ya mesti sabar, karena orang itu tidak mengerti, dan bukan hanya itu yang di atasnya. Yang pejabat-pejabat yang nulis ngomong-ngomong di mana-mana itu juga sendiri-sendiri bikin definisi gitu kan. Sehingga membingungkan masyarakat. Dan mengatakan bahwa udah kalau ini nggak bisa diapa-apain, jadi udahlah anak sudah pendek nggak bisa diapa-apain, padahal kan kita masih bisa nyelamatin otaknya gitu kan. Itu adalah kesalahan yang paling besar ya, bahwa stunting itu bukan angka, stunting itu adalah anak yang masih bisa kita kejar, masih kita selamatkan otaknya. Makanya harus sedini mungkin datang ke kita, sehingga kita dokter anak itu pontang-pantingnya nggak terlalu hebat ya untuk memperbaikinya. Nah jadi jangan menghitung itu suatu angka, tapi hitunglah dia satu anak. Kalau kita lupa menghitung dia, maka kita akan menghilangkan kesempatan dia untuk mendapatkan terapi, kesempatan dia untuk memperbaiki. Bukan berarti terus kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan itu kalau kemiskinan itu udah tanggung jawab pemerintah kan, makanya ada BLT, makanya ada yang lain-lain ya, makanya untuk rumah ada PBI dan sebagainya. Di tempat yang kita kerjakan itu, makanya yang kemiskinan itu kita lihat bagaimana, kan ada bansos. Bansos bisa dong untuk keluarga miskin ini 45.000 dari bagian itu sebulan dia dapat uang 300.000, yang 45.000 buat beli telur anaknya. Gitu kan? Sebutir sehari. Nah, itu ditekankan dia harus tanda tangan atau bagaimana, itu kan bisa asal nawaitunya ada gitu kan. Kalau kita melihat, jadi waktu kemarin waktu saya kerja di salah satu
desa itu, desanya bilang, "Dok, kita semuanya hampir 75% orang miskin dapat BLT." Dapat BLT kan Pak ya? Berapa dapatnya sekian, tuh harga telur berapa tempat Bapak? Sekian. Jadi kalau dipotong segini tiap balitanya dapat segini. Oh iya ya Prof ya, nggak kepikir katanya kan. Ya sudah, sekarang kalau dia mau dapat itu tanda tangan, dia harus kasih telur anaknya tiap hari. Udah aman tuh Pak, 75% anaknya dapat telur tuh. Kan? Paling enggak seperti itu. Jadi kalau kita seragam semua sama bahwa telur protein hewan itu penting, nah itu upayakan masing-masing. Gimana caranya? Jadi kemarin di salah satu desa saya kader-kadernya itu bikin lele di dalam drum. Kemudian si lelenya itu dijual. Dia tuh dijual, kalau dijual lelenya aja murah. Jadi diproses sama dia. Dibikin nugget, dibikin apa, kemudian dijual harganya ngantre itu orang yang beli, ya. Jadi artinya, nah uangnya itu dipakai lagi untuk posyandu, untuk belikan telur dan susu untuk anak-anak yang di puskesmas, ya, di posyandu, gitu kan. Nah itu jadi sistemnya itu bergulir. Kalau semua pandangannya sama. Jangan semua nanti ngomong lagi daun ini, ngomong lagi tempe tahu, ngomong selesai jadi masalahnya. Udah tahu kok ini mesti diselesaikan kan. Nanti mau tempe tahu nanti deh kalau udah gedean perutnya lebih besar kan. Mungkin dia bisa dikasih makan itu. Kalau sekarang perutnya kecil, kasihlah yang mudah dan kalau protein hewan itu keuntungannya bukan hanya sekedar dia protein ya, yang lengkap sama esensialnya, tetapi dia adalah sumber mikronutrien, zat besi, seng, semua yang mudah diserap. Itu adanya adalah di protein hewani, bukan di tanaman. Ya, jadi itulah yang seharusnya kita pahami bersama, ya. Ini demi anak-anak kita, demi masa depan Indonesia. Ya, saya setengah mati pelajarin ini mana yang paling murah dan paling efisien, dan ternyata inilah yang paling murah dan paling efisien. Kalau sudah sakit, baru itu nanti ke rumah sakit. Dan itu kemarin kita juga bisa dapat nih dengan uang 150-250 ribu aja, anak dalam 2 minggu sudah kembali lagi. Yang tadi asalnya dia udah mulai turun, kembali dalam seminggu sudah bagus. Ya nggak jadi stunting hanya dengan uang 150 ribu per anak. Ya artinya apa? Artinya bisa murah ya. Nah tinggal yang 10%-nya nanti ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis anak. Tapi kalau masih awal, maka pengembali 1 bulan pun kita bisa kembalikan. Kemarin kita punya berapa anak ya, 27-20 anak itu stunting hanya dalam 1 bulan sudah kembali normal. Ya, jadi itu semua bisa dikerjakan kalau satu nawaitunya. Bahwa anak stunting ini nggak kelihatan, tapi otaknya nggak tumbuh karena memang makanannya nggak cukup. Ya, nggak kelihatan cuma satu, badannya pendek. Ya, kecerdasannya nanti baru kelihatan kalau dia sekolah karena kecerdasan luhurnya yang hilang. Ya, kalau kecerdasan untuk kemampuan kognitifnya untuk matematika, untuk sains, untuk ini terbukti ya, kita nomor 71 dari 78 negara. Nah, itu yang kita harus jelaskan mungkin. Ya, Vanessa tadi itu bisa menjawab nggak? Mana si Vanessa-nya? Hilang. Ya. Prof, Ibu Vanessa masih ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Yang pertama mengenai anggapan bahwa telur dapat menyebabkan bisul. Ya. Nah, mitos atau fakta nih, Prof. Sama satu lagi pertanyaannya, susu UHT pada anak apakah ada standarnya untuk mulai diberikan kepada anak? Oke. Jadi satu telur sepanjang kita pegang 1492 yang setelah catatannya ya. Yang lain-lain itu kan nggak datang, ada sih catatannya, tapi yang ada lengkap tuh catatan yang 1492 anak tadi ya, ditambah yang Pandeglang 130, tambah yang di di Warakas ya. Nah itu yang ada keluhan alergi sama susu tuh hampir nggak ada. Alergi telur hampir nggak ada ya. Intoleransi laktosa yang dibilang katanya gembar-gembor banyak itu ternyata nggak ada. Benar-benar catatan kita lihat nggak ada satupun kan. Kita tahu ya intoleransi laktosa pasti mencret, jember nggak karuan, nggak ada ya. Nah itu nggak ada. Jadi artinya kita nggak dapetin ya. Cuman yang namanya alergi itu kan bisa terjadi. Yang alergi itu yang namanya sifatnya nggak semua orang kan alergi, hanya beberapa orang yang alergi terhadap susu kita dapetin tuh. Alergi susu sapi kita dapatkan di rumah sakit udah stunting baru ketahuan. Nah, itu ada 2 orang ya dari sekian banyak ya. Nah, jadi itu adalah contohnya. Jadi yang namanya
Susu kalau misalnya kita bilang, kalau mereka bilang ternyata kok kalau anak saya dikasih telur merah-merah, ya kita ganti proteinnya. Kita anjurkan ibunya, karena kita punyanya cuman telur dan susu, kita anjurkan ibunya menggunakan protein lain, kita kasih jumlahnya berapa. Nggak ada masalah sih, ya. Tapi kebanyakan anak yang di dalam ini nggak ada keluhan apa-apa semuanya. Ya, terusnya yang ketiga adalah pertanyaan tentang tadi kapan beli di susu UHT. Susu UHT itu baru boleh diberikan umurnya di atas tahun ya. Kalau bayi nggak bisa diberikan susu UHT. Jadi kalau di atas tahun itu boleh diberikan susu UHT. Ya, saya menganjurkan susu UHT-nya tolong dilihat jangan yang kadar gulanya lebih dari 5%. Ya, 5% itu misalnya kalau 100 cc susu itu kan sekitar 67 kalori. Jadi kalau 67 kalori, kalau 10%-nya itu kan 6,7 gram. Atau kalau separuhnya 3. Jadi sekitar gulanya itu nggak bisa lebih dari 1 ya. Satu kalau ya kan 67 kalori berarti kan 6,7 ya. 6,7 kan 3,2. 3,2 itu cuma 1 gram ya berarti ya. Isinya hanya boleh 1 gram. Paling tinggi 2 gram gulanya di dalam kandungannya. Jadi ibunya diajarin baca seperti itu. Yang bagus adalah nggak ada gula sama sekali. Tapi kalau WHO bisa sampai 10%. Ya, jadi itu aturannya. Baik, terima kasih Prof. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri dari Tribun News. Prof, bagaimana dengan anak mulai usia 6 bulan yang diberi makanan instan, bubur sereal, susu dari berbagai brand, bukan MPASI yang diolah sendiri? Apakah berpengaruh kepada nutrisinya? Ya, satu ya. Kita mesti mengerti dulu bahwa yang namanya bubur cereal yang dari berbagai brand dan harus ada izin dari BPOM yang klasifikasinya bubur itu adalah MPASI ya. Jadi BPOM itu ada klasifikasi MPASI, itu klasifikasi MPASI itu sesuai dengan aturan dunia. Jadi aturannya dari kodeks itu kan dibentuk dari FAO dan WHO ya. Mereka punya aturan namanya Codex Alimentarius dan mereka mengeluarkan untuk MPASI yang fortified ya, yang dikenal sekarang seperti instan dan sebagainya, itu adalah dikeluarkan oleh WHO dan FAO ya. Nah, apakah dia aman? Dia aman karena memang dibuatnya itu gara-gara gini. Kalau anak-anak di 6 bulan itu dia perlu 11 mg zat besi, karena zat besi itu kan diperlukan juga untuk pertumbuhan otaknya. Nah, 11 mg zat besi itu kalau kita ngelihat itu bisa didapat dari mana? Itu kan kalau misalnya 90 gram daging itu mengandung 2,5 mg ya zat besi. Artinya dia perlu 360 kan. 360 gram daging tuh mungkin nggak dimakan sama bayi. Kan nggak mungkin. Sekarang hati ayam lebih tinggi ya. Hati ayam lebih tinggi zat besinya. Tapi hati ayamnya pun harus 2 dia makan. Jadi anak umur 6 bulan itu untuk memenuhi keperluan zat besinya cukup banyak. Dan akhirnya itu tidak termakan. Ternyata di negara-negara yang kaya pun mereka nggak bisa makan segitu banyaknya. Nah, kemudian para ahli berkumpul. Kalau gitu, makanan yang sumber zat besi itu kita bagaimana dikemas jadi lebih kecil, sehingga dia bentuknya bisa dikonsumsi oleh bayi ya. Ternyata untuk membuat kecil itu dia harus diproses, dimasak ya, diapakan, blender, diapain sehingga dapat ini. Saya juga bikin penelitiannya ya Bu ya untuk ini. Nah, ternyata itu akhirnya didapatkanlah jumlah zat besi yang sesuai untuk pertumbuhan anak dalam jumlah yang bisa dikonsumsi anak. Nah, itulah asal usulnya kenapa MPASI Fortikan itu dibikin ya. Jadi artinya kecukupannya cukup nggak? Ya cukup, karena memang sudah diatur, dan yang mengatur itu di BPOM udah ada pakarnya. BPOM itu juga ngikutin dari pakar dunia. Jadi dia tinggal nyontek aja sama dengan pakar dunia, harus begini ya dia dapat sekian. Jadi pastinya karena tujuannya emang untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien pasti terpenuhi. Akan jadi masalah tuh bosen ya, makanya itu melulu. Makanya kalau kita lihat itu di IDAI pun kita punya bagaimana caranya kalau sumber makanannya itu dari MPASI buatan dikombinasi dengan bahan makanan yang segar, misalnya campur hati, campur apa. Nah, itu bisa dikombinasi. Ya, jadi MPASI Fortikan itu kalau dia memang izin edarnya adalah MPASI dikeluarkan oleh BPOM, itu berarti aman. Karena itu mengikuti aturan dunia, ya.
Seperti kita punya di sini bubur MPASI ya, MPASI kita itu dipakai kalau ada gempa di mana-mana, justru ngambilnya dari perusahaan di Indonesia. Berarti kan kita dipercaya ya sama WHO. Kalau ada gempa itu diambilnya adalah dari Indonesia. Jadi itu ya jangan disamakan ya. Misalnya MPASI instan disangkanya kayak Indomie instan, ya beda gitu kan. Instannya itu jangan disamain dengan instannya Indomie, beda karena itu ada aturannya. Ketat sekali aturannya pakainya ya. Nah, itu yang mungkin ingin saya jelaskan di sini. Apakah boleh dia pakai itu? Boleh, karena banyak ibu-ibu yang nggak mampu. Itu dulu pemerintah pernah ya, waktu zamannya Pak Adiatma jadi menteri, itu pernah dikasih tuh untuk orang-orang nggak mampu, yang seperti itu mereka jadi bisa kasih makan anaknya lebih baik. Karena ibu bapaknya sendiri nggak makan. Coba bayangin cuma makan beli hati satu untuk satu bayi, sementara bapak ibunya nggak makan, nggak punya duit. Nah, dengan itu 500 mili dia bisa kasih makan, 500 rupiah dia bisa makan anaknya, itu lebih bermanfaat ya. Dan itu juga dikontrol. Nah, tapi sekarang hati-hati karena banyak yang ngaku-ngaku bubur bayi, tapi sebenarnya nggak ada aturan, nggak mengikuti aturan yang seharusnya. Ya, dijual-jual sembarangan, dibilangnya organik dan sebagainya, tapi tidak mengikuti aturan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh BPOM yang mengikuti Kodeks Alimentarius. Ini tolong dibetulkan karena untuk anak-anak yang anak-anak nggak mampu, dia nggak bisa itu beli makanan yang bagus-bagus tadi. Kalau yang mampu nggak ada masalah. Tapi yang nggak mampu itu, kita yang rumahnya di Cilincing, kita pernah kerja di tempat situ ya, penelitian di situ. Yang di Cilincing di mana nggak bisa, orang tuanya nggak mampu, makan aja dia enggak. Tapi anaknya kan harus makan. Nah, dengan itu ternyata bisa harusnya ya. Jadi mungkin itu ya jawaban saya ya. Harapan saya adalah mencerahkan. Karena banyak sekali simpang siur nggak jelas. Kasihan anak-anak itu, mereka bisanya makanan seperti itu, tetapi itu pun dikontrol oleh BPOM, mengontrol dengan ketat ya makanan seperti itu. Kalau masih ingat. Baik, terima kasih Prof. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Pak Oki Herlambang, Borneo News, apakah sesudah melewati 2 tahun artinya anak sudah terbebas dari risiko stunting? Dan apakah sesudah 2 tahun ada lagi potensi kekurangan nutrisi yang mengancam tumbuh kembang balita? Ya, jadi yang namanya stunting itu bukan berhenti di 2 tahun, Pak. Kalau misalnya proteinnya nggak cukup di atas 2 tahun, ya pendek juga kan, Pak. Karena tadi kan untuk karena bertambahan tinggi anak itu, dia itu paling puncaknya adalah di 2 tahun pertama. Kemudian dia akan melandai. Nanti mulai naik lagi remaja, ya. Kalau terus kasih aja 2 tahun udah itu remajanya dibiarin. Terus sampai remaja dibiarin aja, nanti remajanya pendek deh dia, ya. Jadi artinya ada 2 kali kita puncaknya. Jadi kalau kita proteinnya tak dikurang, kita perbaiki, nanti dia akan pada remaja dia akan kejar lagi yang kedua sehingga diharapkan dia bisa jadi normal. Ya, jadi artinya sampai kapanpun harus cukup komposisi protein sama energi ya. Tapi khusus di 2 tahun karena itu penting sekali untuk perkembangan otak karena di 2 tahun pertama tuh 80% otaknya tumbuh. Ya karena itu kan korelasinya stunting itu adalah dengan otak, dengan kecerdasan ya. Jadi mungkin itu ya bisa memberi masukan ya. Terus yang satu lagi apa ya tadi ya? Dari Ibu Iva Kumparan, tadi disebutkan anak BBLR dan prematur menyumbang angka stunting sampai 20%. Ya. Jika anak sudah di atas 2 tahun, tapi punya riwayat prematur, masih perlukah konsul rutin ke dokter anak untuk memantau tumbuh kembangnya? Dan apa saja red flag anak riwayat BBLR, apa perlu konsul ke dokter spesialis anak? Ya betul, begitu anak BBLR aja udah langsung ya. Ya kita itu yang kita anjurkan, begitu bidan di desa dapat anak lahir di bawah 2.500, harus langsung dirujuk ke dokter spesialis anak untuk dicari refleksnya, dicari apakah dia perlu pangan khusus gitu kan. Ya, nah itu kenapa? Karena waktu perbaikannya lebih banyak lagi, anak-anak yang ini punya resiko untuk gangguan neurodevelopmentalnya lebih besar pada anak-anak ini. Nah sekarang kenapa harus diikutin terus? Kalau dia belum mengatasi, belum teratasi ya, misal sampai 2 tahun tingginya belum di atas -2. Ya. Nah, dia harus diikutin terus, nanti di atas -4 belum nyampe, itu nanti dokter endokrin datang nih. Perlu dipertimbangkan untuk diberikan growth hormone. Ya. Jadi itu karena apa? Tinggi badan itu adalah masa depan anak itu, dia bisa bekerja di mana nanti, nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi pilot, nggak bisa jadi apa karena pendek ya. Nah, jadi itu kalau sampai di umur 4 tahun, ini ketentuan yang kita di PNPK ya, dari UKK endokrin, itu kalau sampai 4 tahun,
dia ternyata belum melewati -2, maka dia harus dikonsulkan ke bukan hanya sekedar dokter anak ya, spesialis anak endokrin, karena dia harus dicek apakah perlu penambahan growth hormone atau tidak. Ya artinya sampai kapan anak itu harus diikutin? Ya terus sampai masalah stuntingnya teratasi. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Yanti. Sangat banyak yang sudah kita diskusikan dari berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mengingat waktu, Prof, sekarang sudah hampir jam 3. Tampaknya tanya jawabnya kita akan akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu semua dari Rekamedia banyak mendapatkan bahan yang bisa dibuat berbagai tulisan yang akan membantu mencerahkan masyarakat Indonesia mengenai pencegahan stunting ini, khususnya dalam perannya dari protein hewani. Prof atau Dr. Piprim, apakah ada yang mau disampaikan terakhir sebelum saya tutup, Prof atau Dr. Piprim? Cukup, terima kasih banyak Prof. Yanti ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan nih, terutama bantuan teman-teman media, sehingga sekarang kelihatan nyata nih ya pengentasan stunting. Makasih Dokter Nana, makasih Prof. Ya, saya mungkin ingin pesan buat teman-teman aja nih, kan ada ketua IDAI cabang ya. Tolong dong teman-teman ketua IDAI cabang, kita ini sudah mendapatkan amanah besar dengan PNPK bahwa tata laksana stunting itu ada di tangan dokter anak. Yang selama ini nggak pernah ya. Bahwa itu ternyata kuncinya ada di kita. Kita yang menentukan. Begitu anak pendek itu stunting atau tidak, itu dokter anak yang menentukan. Nah, yang stunting itu bagaimana menanganinya, itu dokter anak yang harusnya bisa menangani. Nah, kalau Anda perlu berkonsultasi dengan UKK, karena saya tahu tidak semua daerah ada dokter spesialis konsultan nutrisi dan metaboliknya. Silakan mengontak kami juga di pusat juga bisa ya. Kita akan dengan senang hati kita akan bantu. Karena saya juga dapat konsultasi dari mana-mana, saya akan jawab dengan senang hati. Kenapa? Karena intinya satu, selamatkan bangsa kita, selamatkan anak kita. Karena mereka adalah 25 tahun ke depan, ya. Kita udah nggak 25 lagi, tinggal 20 tahun ya. Apa 23 tahun lagi. Ke depan mereka adalah Indonesia. Mereka adalah kita di 23 tahun ke depan, ya. Jadi kita yang harus menyiapkan mereka supaya mereka menjadi bibit unggul benar, generasi emas kita benar. Jadi ini adalah di tangan teman-teman semua dokter spesialis anak, ya. Jangan ragu-ragu, don't hesitate, dan kita nanti akan menyelesaikan buku pegangan juga, Dr. Piprim, hampir selesai mungkin, akan selesai, ini akan kita cetak, dan kita akan sosialisasi buat pegangan semua teman-teman di yang berpraktek di seluruh Indonesia. Jadi mungkin itu yang kita akan kerjakan. Saya rasa ini saja pesan saya, titip anak-anak Indonesia yang ada di wilayah Anda masing-masing. Baik, terima kasih banyak Prof. Damayanti, terima kasih banyak Dr. Piprim dan Bapak Ibu semua dari rekan media beserta para profesor dokter, para ketua IDAI cabang dari seluruh Indonesia. Demikian saya akan mengakhiri sesi seminar kita hari ini. Sangat banyak yang sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Ini tadi ada pertanyaan, presentasi bisa di-download di mana? Nanti mungkin dihubungi oleh Ibu Elizabeth ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.